Lu Yun tidak begitu banyak masuk ke dalam ruang pemakaman. Dia bergegas berdiri dan melihat sekeliling. Ini lebih seperti aula daripada kamar. Itu membentang beberapa meter dengan diameter, interiornya dihiasi dengan mewah. Sebuah mutiara besar bersinar di masing-masing dari 4 sudut, menerangi aula. Sudut matanya berkedut. Tentu saja ada orang lain di sini. Sebuah sarkofagus raksasa melayang tanpa suara di tengah aula. Di bawahnya, 8 sosok yang tampak menakutkan berpakaian hitam berdiri dalam formasi yang aneh. Tangan mereka memutar dan memberi isyarat di depan dada mereka, membentuk segel merah tua yang menyatu ke dalam peti mati. Memperhatikan kedatangan baru, tatapan jahat menatap Lu Yun, membuat jantungnya berdebar kencang. Wan Feng. Dia berbalik secara refleks untuk tidak menemukan siapapun di belakangnya. Pelayannya tidak mengikutinya. Pintu yang dia lewati tidak terlihat, hanya ada dinding tanpa tanda. Perut Lu Yun jatuh. Lihat, serangga malang telah menyerang kita. Sebuah suara berat menggelegar di telinga Lu Yun, jeritan dan tak bernyawa. Segera setelah itu, kekuatan yang luar biasa menyeretnya ke atas dan melemparkannya ke salah satu kaki mereka. Seorang fana, bukan seorang kultivator. Bagaimana mungkin seorang manusia membunuh bonekaku? Tanya pria lain, suaranya sama tak bernyawa tetapi diwarnai dengan keterkejutan. Lu Yun mendongak untuk menemukan sepasang mata merah tanpa emosi yang menilai dirinya. Tatapan itu mendarat padanya seperti beban fisik, menimbulkan merinding di sekujur tubuhnya. Mereka telah berada di sini setidaknya selama beberapa abad. Dengan paksa menyingkirkan ketakutannya, pikiran Lu Yun dengan cepat membalik-balik rencana yang mungkin. Dia bukan satu-satunya penyusup. Bukankah bak ini memanggil nama? Cek, cek, baguslah dia manusia fana. Daging dan darah mereka tidak tersentuh oleh langit dan bumi, menjadikan mereka korban yang sempurna. Hentikan omong kosong dan cepatlah. Kultivator itu tidak lemah jika dia bisa membawa manusia tanpa kultivasi. Korbankan orang ini dan dapatkan panorama untuk kami. Sebuah tangan dari bayangan hitam pekat mengangkat Lu Yun ke atas. Itu tidak mungkin tangan laki-laki, kan? Lu Yun bergidik melihatnya. Jari-jarinya tebal dan kuat seperti cakar binatang, dan tampaknya ditutupi sisik. Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka akan menggunakan saya sebagai korban? Hatinya tenggelam. Ini benar-benar kali ini, lalu. Dia adalah semut kecil di hadapan 8 pria aneh ini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Pengorbanan jiwa dilarang di dunia keabadian, tetapi tidak ada yang akan menjadi lebih bijaksana ketika kita berada di makam kuno ini yang tidak tersentuh oleh sinar matahari, kekeh salah satu pria. Dia mengusapkan jarinya dengan ringan ke pergelangan tangan Lu Yun. Guyuran, 2 asam urat darah merah memercik ke udara. Bersama-sama, 8 tokoh meneriakkan litani memutar lidah yang khusyuk. Tidak tahu darah saya bisa menembak sejauh itu. Lu Yun merasakan kelemahan tiba-tiba menguasai tubuhnya dan kelopak matanya menjadi berat. Suara mendesing. Tiba-tiba, api merah menyala padanya. Tubuhnya perlahan bangkit dan mendarat di sarkofagus yang melayang. Pada saat ini, peti mati adalah sebuah altar, dan Lu Yun adalah korbannya. Darahnya mewarnai sarkofagus menjadi merah. Riak demi riak darah berdarah bergelombang di atas permukaan. Diatasi dengan kegembiraan, 8 sosok itu terus menggabungkan segel tangan merah ke dalam wadah. Tubuh Lu Yun sudah terbakar. Api merah menutupi seluruh aula dalam cahaya merah tua. Gemuruh. Suara gemerincing yang luar biasa kemudian, tutup yang tertutup dengan keras kepala tiba-tiba terbuka. Kita berhasil. Kita berhasil. Salah satu dari 8 berteriak penuh semangat. Mereka telah berada di makam ini selama berabad-abad, dan ketekunan mereka akhirnya terbayar. Memikirkan kesuksesan yang akan datang hampir membuat mereka menangis. Kita seharusnya membawa beberapa manusia untuk dikorbankan ketika kita datang 7 abad yang lalu. Itu membuat prosesnya terlalu mudah, keluh salah satu dari mereka pelan. Tunggu, memanggil pria berbaju hitam lainnya. Kemana tubuhnya pergi? Ini adalah tempat lain yang tidak pernah melihat cahaya hari. Lu Yun menatap buku tebal perunggu di depannya, tercengang. Bukankah ini buku perunggu dari makam dinasti Han? Apakah saya kembali ke sana? Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Tidak ada sumber cahaya lain selain cahaya redup yang berasal dari buku tebal kuno itu. Tome of Life and Death, tanpa sadar dia menyuarakan kata-kata di buku perunggu. Pelayan Yuying menyapa tuannya. Suara dingin terdengar di telinga Lu Yun. Dia berbalik dan membeku. Seorang wanita terbuka berlutut di depannya, pinggulnya tinggi di udara. Apa? Apa yang kamu katakan? Lu Yun melakukan pengambilan ganda. Kamu Yuying. Pelayan Yuying menyapa tuannya. Wanita terbuka itu mendongak dan mengulangi dirinya sendiri.
Apa yang ini terlalu banyak untuk diterima. Kecantikan terbuka di hadapannya adalah subjek lukisan itu. Yu Ying, yang Wan Feng sebut sebagai Pil Fiery. Yu Ying, yang telah meninggal dalam kesusahan surgawinya 1000 tahun yang lalu. Lu Yun mundur tanpa berpikir. Dia sudah mati. Namun disinilah dia, hidup. Suara mendesing. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, buku tebal itu meledak menjadi api hitam dan perlahan terbuka. 2 nama ditulis di halaman pertama gelong. Yu Ying. Apa yang terjadi di sini? Lu Yun merasa bahwa kekuatan otaknya yang tersedia sangat tidak memadai. 2 orang yang namanya tertulis di buku itu telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Dia sendiri telah meninggal di makam dinasti Han, tetapi bereinkarnasi ke dunia abadi. Apakah semua ini ada hubungannya dengan buku ini? Suara mendesing. Diselimuti oleh api hitam, buku tebal itu menghantam tubuh Lu Yun. Sebelum dia bisa bereaksi, banyak informasi menabrak pikirannya. Reinkarnasi dari semua surga jatuh dalam genggamanku. Hidup dan mati semua alam ada di bawah perintahku. Mulutnya mengucapkan kata-kata dengan sendirinya. Sebuah getaran menjalari tubuh Yu Ying ketika dia mendengar proklamasi, dan dia menundukkan kepalanya yang baru saja terangkat. 2 sinar kegelapan yang dalam melesat keluar dari mata Lu Yun. Metode hidup dan mati. Matanya menyala saat metode kultivasi muncul di benaknya. Ini adalah cara kultivasi. Lu Yun belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi dia tidak tahu caranya. Namun, tubuhnya secara refleks bereaksi dan memulai proses ketika metode itu muncul. Metode itu beredar perlahan. Arus tinta terbentuk di tubuhnya dan berjalan melalui meridiannya yang tipis. Ini adalah aplikasi Qi, tingkat pertama dari alam Qi. Ini adalah saat ketika dia secara resmi menjadi seorang kultivator. Lu Yun menutup matanya. Dia bisa melihat bola ruang kosong di dantiannya, di tengahnya adalah Tome of Life and Death, diselimuti oleh api hitam. Di sebelah buku itu ada 9 naga yang menghadap ke peti mati raksasa. Sepertinya buku ini adalah alasan mengapa manifestasi fisik pembawa peti mati Enwim berubah menjadi seni tempur pribadiku, gumam Lu Yun. Itu membawaku dari makam di bumi ke dunia abadi juga. Ketika dia selanjutnya membuka kembali matanya, 2 helai api hitam berkedip-kedip di antara mereka. Dia menoleh ke Yu Ying dan mendapat manfaat dari informasinya yang segera muncul ke permukaan. Yu Ying, Gubernur ke-8 Provinsi Senja, Nefrite Major. Pemurni pil abadi meskipun dia sendiri tidak abadi. Karena penganiayaan dari orang lain, dia meninggal di tengah-tengah kesengsaraan surgawi, jiwanya terfragmentasi dan tercerai-berai. Dilahirkan kembali sebagai keabadian dari alam keabadian sejati, dia adalah utusan samsara yang pertama. Segala sesuatu tentang dia dengan mudah datang ke Lu Yun, pengalaman hidupnya, metode kultivasi, seni bela diri, dan informasi lainnya. Tidak ada tentang dirinya yang tidak diketahui Lu Yun. Yu Ying berlutut di lantai dengan kepala menunduk, kerendahan hati mewarnai tatapannya yang awalnya dingin. Kamu boleh bangkit, Lu Yun menawarkan. Dipahami, pemandangannya naik hampir menyebabkan mimisan spontan. Atau lebih tepatnya, semprotan hidung. Will, maukah kamu memakai beberapa pakaian dulu? Dia tergagap, kendalinya tergelincir. Menanggapi Tuan, kegagalan untuk mengatasi kesengsaraan saya membuat pakaian saya menjadi abu. Mohon maafkan penampilan saya. Saat dia berbicara, dia perlahan berputar, memamerkan sosoknya yang menggoda dengan segala kemuliaannya. Kilatan cahaya yang menyilaukan kemudian mendandaninya dengan gaun seputih salju. Dia sekarang tampak identik dengan peri yang menakjubkan dalam lukisan itu. Dia merayuku. Lu Yun menggosok hidungnya. Syukurlah dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tidak heran Gelong dan Wan Feng tidak menyadari bahwa aku bukanlah Lu Yun yang asli. Tome of Life and Death adalah bagian dari roda reinkarnasi. Setelah itu membawa saya ke sini, saya pada dasarnya melakukan perjalanan melalui roda dan benar-benar bereinkarnasi menjadi gubernur muda, renungnya. Pemahaman akhirnya datang kepadanya, buku tebal itu adalah perwujudan dari reinkarnasi itu sendiri. Untuk alasan yang tidak diketahuinya, itu telah menjadi bagian dari dirinya. Tapi apa yang membuatku salah satu Raja Yama yang berjalan di dunia orang hidup? Levelku tampaknya jauh lebih tinggi daripada Raja Yama. Tatapan Yu Ying berubah, tidak bisa dipahami. Kok kosong? Mana panoramanya? Kedelapan pria itu menangis terseduh-seduh. Hilangnya tubuh Lu Yun memang aneh, tapi pada akhirnya tidak penting. Mereka hanya peduli tentang apa yang tersembunyi di peti mati harta pribadi peri Pil Yu Ying, panorama kejelasan. Namun, baik tubuhnya, maupun hartanya, tidak dapat ditemukan di dalam sarkofagus yang terbuka. Mungkinkah Yu Ying tidak dimakamkan di sini?
Tapi kenapa lagi api pil panorama akan menyala di bawah sarkofagus? Kalau begitu, apakah Wayfarer memasang jebakan untuk kita? 700 tahun. Kami menyia-nyiakan 700 tahun. Kedelapan pria itu menoleh ke belakang dan meratapi hidup mereka. Mereka telah menjadi murid terbaik di sekte mereka. Jika mereka tidak membuang waktu mereka di sini, mereka akan lama menjadi abadi. Kamu memiliki semacam keberanian, sekte dewa yang ditinggikan. Terdengar suara dingin saat seorang wanita cantik berbaju putih muncul di atas sarkofagus. Wajahnya sangat memukau, rambut panjang dan pakaiannya seputih salju. Peripil Yuying. Bagaimana ini mungkin? Kamu mati. Teriak salah satu pria berbaju hitam, ketakutan dan bingung. Beraninya kamu menggunakan tuanku sebagai korban. Bayar dengan nyawamu. Dia mengarahkan jarinya dan mengirimkan nyala api hijau di bawah sarkofagus yang melayang-layang yang mengepul dengan eksplosif. Api langsung mengubah ruangan menjadi lautan api. 1. Neraka Cina dibagi menjadi 10 pengadilan, masing-masing diawasi oleh Raja Yama. Tidak baik. Oktet itu memucat, berputar menjadi formasi sesaat sebelum api zamrud turun. Gelombang darah merah mengusir api ganas itu. Yuying sedikit mengernyit. Apa ini? Emerald Misfire saya diblokir. Tidak heran Anda banyak yang bisa berjalan-jalan di sini dengan santai. Dia dengan mulus membuka gulungan di antara jari-jarinya, menyelimuti aula dengan aura cahaya yang tidak jelas. Panorama kejernihan. Itu artikel asli. Gumam salah satu pria dengan kaget. Jadi Yuying tidak mati dalam kesusahan surgawinya 1000 tahun yang lalu. Dia telah menggunakan makam kuno ini untuk pulih dari luka-lukanya. Ini adalah kekuatan abadi. Suara mendesing. Dihidupkan oleh kekuatan Panorama of Clarity, Emerald Misfire berkobar, membakar penghalang darah yang menahannya. Maafkan saya, saudara senior. Raungan tiba-tiba datang dari salah satu dari mereka, dengan cepat diikuti oleh serangkaian suku kata yang berdenyut dari tenggorokannya, singkat dan aneh. Apa yang kamu lakukan, Lao Nuo? Teriak suara-suara lainnya. Rekan mereka Lao Nuo telah memprakarsai seni pengorbanan jiwa pada saat ini, dan mereka adalah pengorbanan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara demi suara riuh terdengar melalui makam. Tubuh ketujuh korban secara spontan meledak menjadi api optimis dan mengilhami tubuh Lao Nuo dengan kekuatan mereka. Kekuatan yang dia peroleh dari mengorbankan 7 pembudidaya alam roh memungkinkan dia untuk mendekati kekuatan abadi. Yuying benar-benar tidak siap untuk pergantian peristiwa ini, dan tembakannya menghilang tanpa banyak perlawanan. Bajingan, dia terbang dalam kemarahan. Beraninya kau mengorbankan jiwa di dunia abadi. Gelombang tangannya memanggil 7 pedang keluar dari panorama dan mengirim mereka berputar ke arah mangsanya. Tunggu saja, Yuying. Sekte abadi yang diagungkan akan dibalaskan. Lao Nuo mengeluarkan jeritan melengking dan tubuhnya meledak. Awan darah yang membawa rohnya yang baru lahir melonjak keluar dari ruangan, lalu menghilang dengan cepat. 7 pedang Yuying keluar tepat setelahnya. Terdengar jeritan kesakitan di kejauhan. Yuying, kamu menghancurkan semangatku yang baru lahir. Kamu dan aku akan menjadi musuh sampai akhir zaman. Darah menetes dari sudut mulut Yuying. Dia mendarat dan berlutut dengan satu lutut. Tuan, Yuying tidak kompeten dan membiarkan jiwa satu orang melarikan diri. Saya menunggu hukuman saya. Lu Yun merangkak keluar dari sarkofagus, tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Pertarungan barusan telah memakan waktu sekitar selusin napas, tetapi dampaknya pada dirinya sangat luar biasa. Bukannya dia belum pernah melihat para pembudidaya bertarung sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan pertarungan Wan Feng melawan Gelong dan lalat mayat, duel antara makhluk abadi berada di level lain. Hidup dan mati diputuskan dalam hitungan detik. Aku akan menjadi seseorang seperti Yuying suatu hari nanti. Saya juga bisa menjadi abadi. Ekspresi pemuda itu berangsur-angsur berubah ke arah kegembiraan yang intens. Bangkit, Lu Yun menghela nafas panjang. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Ya apakah ada harta lain di makammu ini? Dia tiba-tiba teringat mengapa dia ada di sini sejak awal. Makam ini dibangun selama perang besar 100.000 tahun yang lalu, setelah kematian seorang abadi kuno. Meskipun Wayfarer mengubur jenazahku di sini, aku tidak tahu apa lagi yang ada di makam itu. Yuying sendiri tampak bingung. Kekecewaan melintas di wajah Lu Yun, tapi ia pergi secepat ia datang. Bukankah wanita yang luar biasa ini adalah harta terbesar yang dimiliki makam itu? Pil Fiery Yuying, pil abadi. Pernahkah kamu mendengar tentang pil Aurum Openia, Yuying? Bisakah Anda memperbaikinya? Dia melihat dengan penuh harap pada akuisisi barunya. Ya Tuan, Yuying mengangguk. Fantastis. Lu Yun berteriak dengan gembira. Tuan,
Aurum Openia adalah untuk mereka yang tidak bisa berkultivasi. Untuk apa Anda membutuhkannya? Tanya Yu Ying yang bingung. Lu Yun berkedip. Ya, saya kira saya sudah menjadi seorang kultivator sekarang. Menghadapi Yu Ying dan menyegel utusan pertamanya di Tome of Life and Death telah membuat garis keturunannya yang tidak aktif sama sekali tidak berarti. Tetap saja, aku harus mendapatkan salah satu pil itu. Tidak hanya itu, tetapi saya harus mengumumkan akuisisi saya dengan keriuhan dan perayaan yang luar biasa. Kalau tidak, kemampuan saya yang baru ditemukan untuk berkultivasi pasti akan diselidiki. Meskipun Lu Yun masih pendatang baru di dunia keabadian, dia tahu dasar-dasar berurusan dengan orang lain. Menjadi gubernur Provinsi Senja adalah posisi yang diperebutkan. Setiap orang memiliki mata dan harapan pada pemecatannya setengah tahun dari sekarang. Provinsi itu sendiri miskin, tetapi gubernurnya memiliki otoritas yang signifikan di dalam Nephite Major. Tidak mungkin dia akan mengundurkan diri sekarang karena dia adalah seorang kultivator. Jika dia bukan lagi gubernur, musuh masa lalu keluarganya pasti akan memburunya di tempat terbuka. Ditambah lagi, Yu Ying sekarang adalah salah satu pengikutnya. Jadi, berapa tingkat kultivasi kamu sekarang, Yu Ying? Tanya Lu Yun. Saya seorang yang abadi, Tuan, tetapi saya belum mendapatkan semua kekuatan saya kembali. Saat ini, pelayan ini hanya sekuat pembudidaya inti asal. Sudah abadi, kan? Mata Lu Yun bersinar. Dia memberi Yu Ying sekali lagi. Ini adalah peri yang murni dan murni peri yang memanggilnya Tuan. Dia merasa hatinya memanas. Tuan akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, Yu Ying melepaskan jubah halus dari tubuhnya, sekali lagi memperlihatkan sosok luwes di bawahnya. Wah, tunggu. Pakai kembali pakaianmu. Lu Yun menyela dengan tergesa-gesa. Ya Tuan. Yu Ying menurut dengan mendandani dirinya sekali lagi dengan suara air liurnya yang meneguk. Tubuh ini telah rusak terlalu parah oleh ki negatif formasi pembawa peti mati Enowim. Jika saya mengikuti panggilan hati saya tidak bisa. Bahkan jika aku memaksakan diri, aku akan mati kehabisan tenaga. Keringat dingin menetes di dahi Lu Yun. Meskipun dia sekarang seorang kultivator, konstitusinya masih lemah. Dia perlu merawatnya secara perlahan agar sehat kembali. Ketika Wan Feng melihat Lu Yun lagi, gadis yang menangis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia menangis dan menangis sampai air matanya mengering, lalu tertidur. Wayfarer melihat kamar pribadi di depan kamar pemakamannya, Yu Ying menghela nafas pelan dan melambaikan tangannya. Nyala api turun ke atas lukisan yang terikat di dinding, perlahan-lahan membuatnya menjadi abu. Lu Yun tetap diam. Pembakaran lukisan itu berarti pemutusan total Yu Ying dari kehidupan masa lalunya. Mulai sekarang, dia tidak akan memiliki peran selain dari utusannya. Ayo pergi dari sini. Membawa Wan Feng dalam pelukannya, Lu Yun menelusuri kembali langkahnya menuju pintu keluar, dengan wujud berseri-seri Yu Ying mengikutinya. Dia melirik gadis di lengan tuannya dengan sentuhan iri. Oi, kembali ke sini, Yum Yum. Inilah teknik kepala terbang lainnya. Aduh, gigiku. Kulitmu sangat keras. Di dalam ruangan Kualipil, Gelong masih terlibat dalam pertempuran hidup dengan zombie berusia 1000 tahun. Lalat-lalat mayat yang beterbangan menenggelamkan sengatnya ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak memedulikan mereka. Ada lubang berdarah di sekujur tubuhnya, dengan banyak lalat terbang melewatinya. Secara keseluruhan, dia melukis pemandangan yang benar-benar menjijikkan dan mengerikan. Gelong tampaknya tidak menyadari apapun kecuali zombie. Kepalanya melekat erat pada tubuh zombie, dengan rakus memakan energi yin di dalamnya. Apakah dia utusan Anda juga, Tuan? Yu Ying bertanya dengan sedikit kebingungan. Aku tidak yakin, Lu Yun tersenyum kecut. Namanya tertulis di Tome of Life and Death, tapi dia bukan utusanku. Bahkan sekarang, Lu Yun tidak tahu apa itu Gelong. Tapi karena namanya tertulis di buku itu, tidak diragukan lagi dia adalah salah satu pelayan Lu Yun. Mengusir. Yu Ying sedikit mengernyit. Perintah sederhananya diikuti oleh semburan api zamrud, membakar zombie dan lalat mayat menjadi abu. Pangsit beras berusia 1000 tahun yang benar-benar menakutkan tidak bisa memberikan perlawanan padanya. Gelong menjatuhkan diri di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan meletakkannya kembali di lehernya, sambil terengah-engah dengan tenaga. Kamu membakar yum-yumku, Girly. Dan kamu juga hampir mendapatkan kepalaku. Dia menatap Yu Ying dengan sedih. Kamu seharusnya takut gigimu retak, dengus utusan yang berseri-seri itu. Monster itu masih setengah tertidur. Jika itu benar-benar terbangun, itu setidaknya akan berada di ranah inti kehidupan. Apakah Anda pikir Anda bisa makan sesuatu seperti itu?
Jika namanya tidak ada dalam buku juga, dia akan mengabaikannya sejak awal. Gelong menggigil, lalu secara naluriah mundur. Meskipun dia hanya makan sedikit, kepalanya tampak seperti sudah pulih. Lubang di antara matanya telah menghilang, setidaknya. Apakah kuali di sini milikmu? Lu Yun bertanya, pelayan masih dalam pelukannya. Tidak, Yu Ying menggelengkan kepalanya. Itu mungkin dulu milik abadi yang awalnya dimakamkan di sini. Memang, makam ini awalnya menampung seorang abadi yang tewas dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu. Yu Ying hanyalah penduduk baru dari 1000 tahun yang lalu, terima kasih kepada Wayfarer. Apakah itu bernilai uang? Mata Lu Yun berbinar. Seharusnya, karena itu milik makhluk abadi kuno, jawab Yu Ying dengan serius. Bawalah kalau begitu. Lu Yun bersinar dengan kebahagiaan. Sebagai tanggapan, Yu Ying menyelipkan kuali ke lengan bajunya dengan gerakan yang lancar. Ketika kelompok itu akhirnya meninggalkan makam, hari sudah larut malam. Bulan dan bintang berkilauan di langit di atas kepala. Wan Feng telah terbangun di beberapa titik untuk sementara, tetapi Lu Yun telah membujuknya kembali untuk tidur. Dia benar-benar kelelahan dalam pikiran dan tubuh. Anda pasti lelah, Tuan. Haruskah aku menggendong gadis itu untukmu? Gelong menyingkir dengan senyum yang menyenangkan. Nyah. Lu Yun meluncurkannya dari jarak yang cukup jauh dengan tendangan cepat. Aneh, renungnya sambil mengangkat matanya ke langit. Rasi bintang di sini sangat mirip dengan yang ada di bumi. Ada beberapa perbedaan di sana-sini, tetapi sebagian besar sama. Kami selalu memiliki mitos dan legenda tentang dunia abadi. Mungkinkah mereka berasal dari dunia ini? Apapun masalahnya, bulan di sini dan bulan di bumi tentu saja tidak satu dan sama. Lu Yun dan para pelayannya mencapai gerbang kota senja dalam waktu singkat. Siapa yang datang? Sebuah teriakan terdengar dari atas pintu gerbang. Ini aku, Gubernur Provinsi Senja. Lu Yun berteriak dari bawah. Ah, ini yang mulia. Tuan Ying, yang mereka lihat sebelumnya hari itu, menjulurkan kepalanya. Silakan kembali lagi nanti, Yang Mulia. Ini adalah waktu yang sensitif sekarang, dan kami tidak dapat membuka gerbang di malam hari. Senyum setengah tersungging di bibir Sir Ying dan dia menghilang dari tembok kota tanpa sepatah kata pun penjelasan. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Jelas bahwa dia adalah target pria itu. Seorang gubernur dicegah kembali ke kotanya oleh seorang perwira belaka. Jika kabar ini keluar, saya mungkin juga mengundurkan diri. Senyum gelap menghiasi wajahnya. Biarkan pelayan ini membunuhnya, Tuan. Wajah Yu Ying berubah marah. Di matanya, Lu Yun adalah penguasa hidup dan mati di semua alam. Beraninya seorang kultivator belaka menyinggung perasaannya. Tidak, tidak apa-apa. Anda membunuhnya tidak akan dibenarkan. Orang-orang akan menuduh saya membunuh orang yang tidak bersalah dan menggunakannya untuk melawan saya. Betapa menyedihkannya gubernur saya. Aristokrasi senja menugaskan seorang pelayan tua untuk mengawasiku di rumahku sendiri. Hah? Mereka pikir aku penurut? Iya. Iya. Mereka punya pemikiran lain yang akan datang. Lu Yun mengobrak-abrik pakaiannya dan mengambil sebuah tanda berkilau seukuran telapak tangan yang dimaksudkan untuk digantung di pinggang. Satu sisi bertuliskan Provinsi Senja dan yang lainnya bertuliskan perintah. Itu adalah tanda untuk penempatan tentara. Berdasarkan apa yang telah disampaikan Wan Feng, itu akan memungkinkan dia untuk memimpin pasukan surgawi yang ditempatkan di Provinsi Senja. Panggil tentara surgawi untukku. Lu Yun menyerahkan token itu kepada Yu Ying. Tuan juga gubernur Provinsi Senja. Mata Yu Ying berbinar. Dia pernah berada di posisinya, jadi dia secara alami tahu cara mengaktifkan token. Berani-beraninya seorang perwira pertahanan saja menolak gubernur. Dia pasti memiliki keinginan mati. Dia memegang token di tangannya, memasukkannya dengan cahaya zamrud yang kabur. Berdengung. Seberkas cahaya keemasan melesat ke awan, menerangi hampir seluruh sisi timur kota. Sebuah pintu besar perlahan terbuka di tengah balok. Ah, makhluk abadi. Saya pikir itu hanya akan menembakkan suar sinyal atau semacamnya, tetapi itu langsung membuka portal untuk tentara. Lu Yun mendecakkan lidahnya. Sir Ying gemetar di atas tembok kota, tersandung jalan keluar dari menara gerbang. Dia menatap pintu di langit, wajahnya pucat ketakutan. Dia memanggil Das Palankes yang ditempatkan di tepi laut utara. Bukankah dia khawatir monster laut akan mengambil kesempatan untuk menyerang? Salam token perintah senja. Das Palankes dengan ini diperintahkan untuk bergegas ke Das City dan memadamkan kerusuhan. Pernyataan Yu Ying membuntuti cahaya keemasan dan menghilang ke dalam portal. Dipahami. Pasukan yang luar biasa berbaris keluar dari pintu, diselimuti oleh cahaya yang cemerlang. Itu 10.000 kuat,
mengenakan baju besi hitam tebal yang seragam, dan penuh dengan tombak dan perisai berat. Mereka adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Bumi bergetar ketika mereka mendarat. Jenderal Yin Xuantian menyapa Yang Mulia. Seorang pria berbaju hitam mendekati Lu Yun dan berlutut dengan satu lutut. Sesaat hening yang tercengang kemudian, kegembiraan heroik bangkit dari hati Lu Yun. Apa yang harus dia takuti dengan pasukan seperti itu di bawah komandonya? Tenang, mempersiapkan dirinya secara mental, dia menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, geser kota. Tidak menunjukkan belas kasihan bagi mereka yang menolak. Tidak ada pengecualian. Dia adalah seorang perampok makam yang selamat dari dunia gelap itu cepat dan tegas. Dipahami, Yin Xuantian bangkit dan menggelegar, serang. Membunuh, membunuh, membunuh. Teriakan pertempuran mengancam akan menghancurkan langit bahkan tembok kota pun bergetar. Satu demi satu, tentara lapis baja berat menyerbu tembok kota, menghancurkan para pembela kota seperti serangga. Gerbang kota timur jatuh hanya dalam beberapa saat. Aneh, mengapa Das Palankes begitu lemah? Yuying mengerutkan kening pada para prajurit. Lemah. Gelong menelan ludah. Dia ingat Lu Yun mengancamnya dengan tentara surgawi sebelumnya. Dia mengira itu hanya gertakan, tapi sekarang itu ada di depan matanya. Itu adalah pasukan ahli inti dunia. Tuan Yin Xuantian adalah master alam roh. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Dia begitu jauh di atas kita sehingga kita bahkan tidak bisa melihat sol sepatunya. Dia sama dengan kelas berat yang menjadi ujung tombak keluarga bangsawan. Kesalahanku, gumam Yuying. Bukan karena Das Palankes lemah, tetapi seluruh provinsi telah menurun. Gelong mengerutkan bibirnya dan menahan diri untuk tidak berkomentar. Sebuah gemuruh yang dalam mendahului pembukaan gerbang kota timur. Lu Yun berbaris ke kota, dikawal oleh tentaranya. Sir Ying, petugas pertahanan kota, diikat dan dilempar ke depannya. Sir Ying menegangkan lehernya untuk menatap Lu Yun dan tergagap, Lu Yun, beraninya kau menyerang kota. Apakah kamu memberontak? Pemberontak. Lu Yun mendengus. Saya adalah penguasa provinsi senja. Siapa yang akan saya memberontak? Saya sendiri. Tuan Ying terdiam. Dia tidak menyangka Lu Yun menjadi tanpa hukum seperti ini. Ia hanya akan terkunci gubernur muda dari kota, tapi ini adalah bagaimana ia menanggapi. Musuh masuk. Musuh masuk. Kota berubah menjadi kekacauan total. Formasi dan batasan menyala ketika para pembudidaya dan tentara di dalam kota berkumpul dan bergegas menuju gerbang timur. Memimpin tuduhan itu adalah 3 keluarga besar di kota, rumah Ge, Feng, dan Gongsun. Siapa yang berani menyerang ibu kota provinsi senja? Apakah kamu lelah hidup? Kerumunan berpisah dan membiarkan seorang pria muda berbaju putih, pedang panjang hitam di punggungnya. Dia menusukkan jari pada Lu Yun dan teman-temannya. Das City adalah kota besar di bawah yurisdiksi Nefrite Major. Menyerang kota berarti membuat musuh keluar dari istana kekaisaran, yang hanya akan mengakibatkan kematian. Wan Feng, masih dalam pelukan Lu Yun, akhirnya sadar. Dia berdiri tak berdaya di sampingnya dan menatap kosong ke depan. Situasi saat ini tidak bisa lebih membingungkan. Lu Yun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memiringkan kepalanya ke arah pria berbaju putih itu. Beraninya aku. Dia mengejek. Ying menduduki gerbang kota dan mencoba melakukan kudeta. Apakah Anda komplotannya? Aku tidak. Sir Ying berlutut untuk mencoba bertahan, tapi Lu Yun memotongnya dengan tendangan ke dagunya yang membuat rahangnya terkilir. Murid pria muda itu berkontraksi. Aku tidak peduli siapa kamu, dengusnya. Siapapun yang menyerang kota harus dihukum mati. Penjaga, bawa dia. Itu menimbulkan berbagai reaksi dari para pembudidaya di sekitarnya. Beberapa menertawakan kemalangan Lu Yun. Beberapa mengerutkan kening dalam-dalam. Tetapi bahkan lebih banyak lagi yang benar-benar gembira. Pria muda berbaju putih itu adalah Ge Chengxian, putra ke-6 House Ge. Meninggalkan provinsi senja pada usia muda untuk berlatih di bawah tuannya, dia baru saja kembali setelah menyelesaikan studinya. Jadi, dia tidak mengenali Lu Yun. Sebagian besar penonton sengaja mengaburkan kebenaran, berharap Ge Chengxian akan membunuh Lu Yun untuk mereka. Bahkan House Ge berharap begitu. Tuan Ge Chengxian berasal dari sekte yang sangat kuat. Tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun jika dia secara keliru membunuh seorang gubernur yang telah jatuh dari kasih karunia. Bahkan Yang Mulia Kaisar Surgawi tidak akan mengambil risiko menyinggung sekte kuat untuk seorang pemuda yang tidak bisa berkultivasi, bukan? Dipahami. Banyak pembudidaya bergegas ke Lu Yun dengan penuh semangat. Sebuah pembunuhan sederhana adalah satu-satunya jawaban Yin Xuantian. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tebasan tombak brilian turun dari langit, membunuh semua orang yang berani bergerak.
Kalian tikus bodoh telah dengan kurang ajar menantang atasanmu. Mati. Yin Xuantian melangkah maju, tombak hitamnya menerjang Ge Chengxian seperti seekor wyvern. Alam roh. Ge Chengxian panik. Ini di luar ekspektasi terliarnya. Dia sendiri baru mencapai ranah inti emas dan bukan tandingan kultivator alam roh. Puff. Sebelum dia bisa bereaksi, tombak hitam itu menembus tenggorokannya. Seorang anak ajaib yang baru saja kembali ke rumah setelah mencapai alam inti dan membentuk inti emasnya telah mati di bawah tombak Yin Xuantian sebelum dia dapat sepenuhnya merentangkan sayapnya. 1. Karakter untuk senja adalah, dan nama kura-kura hitam adalah, sesuatu yang telah kita lihat sebagai referensi dalam tata letak Feng Shui yang terkait dengan Gunung Charmin Senja. Mengingat nama provinsi, tampaknya ada semacam hubungan dengan kura-kura hitam. Menurut pendapat saya, yang sangat pintar dari nama Das Palankes adalah bahwa formasi militer Palankes juga menyerupai bentuk kura-kura. Terima kasih khusus kepada Citrus karena telah melakukan brainstorming nama ini dengan saya. Mati. Ge Chengxian telah dibunuh. Para pembudidaya yang tidak percaya bergidik kaget. Seseorang telah begitu berani untuk membunuh Ge Chengxian. House Ge adalah klan pembudidaya paling kuat kedua di Provinsi Senja. Dengan penurunan House Lu, House Ge siap untuk menggantikan mereka sebagai klan yang paling kuat. Mereka juga yang paling mungkin untuk mengambil alih jabatan gubernur. Faksi-faksi utama di Nephite Major tidak menyia-nyiakan upaya untuk membangkitkan House Ge, ingin mengulurkan jari mereka ke Provinsi Senja. Itu juga mengapa Ge Chengxian kembali. Tidak ada yang menyangka pemuda itu akan dibunuh begitu cepat setelah menginjakan kaki di provinsi itu. Kamu membunuh Tuan ke-6, Lu Yun. Kamu mati. Kamu mati. Orang-orang dari House Ge hampir kehilangan akal. Namun, dengan ahli alam roh seperti Yin Xuantian di depan mereka, mereka tidak berani melakukan apapun selain mengoceh. Hahaha. Sekarang Anda mengenali saya. House Ge telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi di Das City. Mereka berusaha membunuh gubernur dan menyerang Das Palankes. Mereka terang-terangan melakukan kudeta. Prajurit, tangkap semua sampah berbahaya. Para pembudidaya yang hadir merasakan perut mereka keroncongan. Di antara mereka yang berasal dari House Ge adalah yang paling putus asa. Palankes Senja. Lu Yun telah memanggil tentara yang ditempatkan di wilayah utara. Mereka mengira para prajurit dengan baju besi hitam hanyalah milisi yang tersisa dari House Lu. Terletak di utara Nephite Major, Senja menyukai warna hitam sebagai warna provinsi mereka. Pasukan yang melayani istana gubernur juga mengenakan pakaian hitam, jadi siapa yang mengira bahwa para prajurit ini adalah tentara surgawi. Sementara Lu Yun terbaring tak sadarkan diri, faksi-faksi di Provinsi Senja membuat kerja cepat para loyalis Lu, baik memindahkan mereka ke pos lain atau mengeksekusi mereka dengan alasan yang tidak jelas. Operasi itu berlanjut hingga hari ini. Bahkan saat itu, House Lu pernah menjadi keluarga paling kuat di provinsi ini. Meskipun mereka berada di ambang kehancuran, banyak cabang mereka belum semuanya dipotong. Ada beberapa sisa yang masih tersisa. Beraninya kau, Lu Yun. Raung seorang kultivator. Das Palankes mempertahankan perbatasan utara dari monster laut. Bagaimana jika monster-monster itu menyerang dan menaklukkan wilayah kami karena Anda membawa tentara ke sini? Anda akan menjadi pendosa terbesar di seluruh dunia abadi. Hanya 10.000 yang datang. Jika 999.000 tentara yang tersisa gagal untuk menahan monster, maka keseluruhan Das Palankes mungkin juga mengakhiri diri kita sendiri dengan peledakan diri. Tombak masih berlumuran darah. Tatapan Yin Xuantian berubah mengejek. Membunuh. Tunggu. Seorang pemuda berpakaian berantakan dengan lipstik merah tercetak di pipinya menyikut kerumunan. Berhenti. Berhenti, semuanya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tanda mengkilap. Saya adalah utusan khusus Yang Mulia Kaisar Surgawi. Di bawah perintah Yang Mulia, berhenti. Kau di sana. Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda melangkah maju? Mundur, kalian semua. Ini semua salah paham, Yang Mulia. Harap berbaik hati untuk memaafkan mereka. Nah, apa yang kalian semua masih lakukan di sini? Pergi. Pria itu menyebut dirinya utusan Kaisar Surgawi, tetapi dia hampir tidak melihat bagian itu. Dia tampak lebih seperti pemburu rok biasa yang diseret keluar dari perampokan terakhirnya ke semak-semak bunga. Kata-katanya tidak memiliki bobot sama sekali. Ekspresi Yin Xuantian berubah ketika dia mencatat tanda itu, tetapi dia tidak menyingkirkan tombaknya. Das Palankes adalah tentara surgawi Nephite Major, tetapi mereka dikomandoi oleh Gubernur Senja. Dia tidak akan berhenti kecuali Lu Yun memerintahkannya.
Seorang utusan belaka tidak memiliki kekuasaan atas Palankes Senja, hanya Kaisar Celestial sendiri yang bisa mengesampingkan perintah Gubernur Kota Senja. Salam, Tuan Utusan. Kerumunan menghela nafas lega melihat seorang utusan dari Kaisar Surgawi muncul. Ketegangan di udara sedikit mereda. Karena kamu datang sendiri, maka ini pasti salah paham, Lu Yun bercanda sambil tersenyum. Ini tidak seperti utusan yang mulia akan memberontak melawan yang mulia, kan? Gubernur ini benar-benar gila. Utusan itu gemetar. Jika dia berani mendukung House G dan yang lainnya bahkan sedikit pada saat ini, orang gila ini kemungkinan akan memerintahkan eksekusinya. Terima kasih telah menjawab panggilan, Jenderal Yin. Lu Yun mengangkat tinju salut pada Yin Xuantian. Tolong tugaskan beberapa orang yang bisa diandalkan untuk mengambil alih pertahanan kota begitu kamu kembali. Hukum dan ketertiban ibu kota provinsi harus dilestarikan. Saya mungkin hanya memiliki setengah tahun tersisa dalam masa jabatan saya, tetapi saya berharap bahwa waktu yang tersisa ini akan berlalu dengan damai di provinsi ini. Jika seseorang memberontak lagi, itu akan berdampak buruk pada saya. Dipahami. Yin Xuantian membungkuk pada Lu Yun. Yu Ying. Lu Yun melirik pelayannya. Dia tetap diam, dan token di tangannya bersinar dengan cahaya kemasan terang, mewujudkan pintu besar sekali lagi. Mundur. Dedas Palankes berbaris dengan rapi melalui portal dan menghilang dari pandangan. Kami akan segera menghapus kesombongan itu dari wajahmu, Lu Yun. Hukuman matimu 6 bulan lagi. Para pembudidaya House G menggertakkan gigi mereka. Bukankah kita membersihkan sisa-sisa House Lu? Siapa wanita yang mengikuti Lu Yun? Mengapa dia berani tetap dekat dengannya pada saat seperti itu? Ayo cari kesempatan untuk membunuhnya juga. Sama seperti House G, mereka yang berasal dari House Feng dan Gongsun menatap Yu Ying dengan niat membunuh yang kental. Rumah Lu hampir runtuh. Meskipun beberapa pendukung yang keras kepala tetap ada, sebagian besar telah disingkirkan oleh faksi-faksi provinsi besar selama beberapa hari terakhir. Ayo pergi. Lu Yun melirik kerumunan. Berbagai ekspresi tergantung di wajah mereka, dan meskipun banyak yang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan niat membunuh, Lu Yun masih bisa melihat melalui topeng mereka. Sambil mencemooh, dia mengingat wajah mereka. Lebih baik mengetahui musuh-musuhnya daripada mati karena tusukan tak terduga dari belakang. Tolong tunggu sebentar, peri cantik. Saya Feng Li. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda? Utusan itu menyusul Lu Yun dan mengikuti Yu Ying. Dia tersenyum dan menyeka lipstik di wajahnya. Yu Ying mengikuti gubernur dengan ekspresi dingin, tidak memperhatikan utusan itu. Feng Li. Lu Yun berhenti di jalurnya. Seseorang dari rumah Feng telah menjadi utusan kekaisaran. Dia mengingat Feng rumah di kota Senja. Pramugara besar keluarga mereka tinggal di rumahnya. Ah! Anda salah paham, Yang Mulia. Saya milik House Feng dari ibu kota Nefrite, yang tidak ada hubungannya dengan House Feng di sini. Feng Li bergeser untuk menyesuaikan diri dengan Lu Yun, melihat bahwa Yu Ying bahkan menolak untuk meliriknya. Kamu akan tahu yang terbaik jika keduanya benar-benar terpisah, Lu Yun menyeringai. Bukankah kamu datang ke sini untuk mendukung House Feng dan membantu mereka mengklaim kursi gubernur? Feng Li berhenti. Dia tidak menyangka bahwa Lu Yun akan dengan mudah melihatnya. Dia tampaknya sedikit berbeda dari pengganggu sederhana yang menurut rumor menggambarkannya. Putra ke-6 keluarga G itu juga tidak mengenalku, lanjut Lu Yun. Dia pasti dikirim oleh salah satu faksi Nefrite Capital untuk memperebutkan posisi itu. Cek-cek, Patriark G bahkan tidak menunjukkan wajahnya ketika putranya terbunuh, dia juga tidak mengumpulkan mayatnya. Anak itu mungkin diadopsi. Dia melanjutkan kata-katanya dengan putaran tawa. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi semua orang di sekitar mereka telah mendengarnya dengan cukup jelas. Orang-orang dari House G akhirnya melepaskan diri dari keterkejutan mereka dan mengumpulkan tubuh Tuan ke-6 mereka. Hehe, tebakanmu benar, Yang Mulia. Feng Li tanpa malu-malu menempel pada Lu Yun, sesekali melirik Yu Ying. Namun, di atas tugas saya untuk mendukung House Feng, ekspresi serius menyertai perubahan topik yang tiba-tiba, saya membawa pesan untuk Anda, Yang Mulia. Apa itu? Lu Yun bertanya dengan heran. Apakah Yang Mulia akan melucuti gelarku sekarang? Tidak, jawab Feng Li dengan sungguh-sungguh. Peraturan itu diubah. Akan ada turnamen dalam setengah tahun, dengan Yang Mulia sebagai juara bertahan. Jika Anda bisa mengalahkan 100 penantang, Anda bisa mempertahankan posisi Anda. Demikian juga, jika ada orang lain yang berhasil mendapatkan 100 kemenangan berturut-turut, mereka akan menjadi penguasa provinsi yang baru. 100 penantang. Ekspresi Lu Yun memburuk. Apakah Yang Mulia ingin aku mati? Tidak, itu tidak mungkin.
Dia bisa membunuhku dengan keputusan sederhana, jadi mengapa harus melalui semua masalah ini? Ekspresi di wajahnya mencerminkan pikirannya yang berubah dengan cepat, dan sebuah jawaban dengan cepat muncul dengan sendirinya. Seseorang membelikan pil Aurum Openia untukku, bukan? Yang mulia memang pintar. Feng Li mengacungkan jempol pada Lu Yun. Namun, keputusan itu tidak datang dari Yang Mulia sendiri, melainkan putra mahkota. Dengan Yang Mulia baru-baru ini dalam budidaya pintu tertutup, Yang Mulia putra mahkota telah bertanggung jawab atas semua urusan penting. Lu Yun terdiam. Dia sekarang seorang kultivator, tetapi dia masih hanya di ranah aplikasi Qi. Berapa banyak yang bisa dia tingkatkan dalam setengah tahun? Ada secercah harapan, Feng Li dengan tulus menawarkan. Jika Yang Mulia dapat membentuk inti emas dalam waktu 6 bulan, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk selamat dari turnamen. Saya memiliki peluang yang lebih baik jika saya memasuki ranah inti. Apakah turnamen terbatas hanya untuk pembudidaya ranah inti? Lu Yun bersemangat. Tidak, Feng Li menggelengkan kepalanya. Ada banyak harta di Istana Celestial. Beberapa dapat membatasi level seorang kultivator, jadi itulah bagaimana kami akan memastikan kekuatan tertinggi hanya di ranah inti. Lu Yun terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas setelah jeda yang lama. Bolehkah aku menyerahkan segel gubernur dan token perintah sekarang dan turun tahta dari posisiku? Perkembangan ini tentu akan mengakibatkan kematiannya. Bahkan jika dia bisa naik ke alam inti setelah 6 bulan, dia tidak mungkin menyaingi orang-orang aneh yang telah berkultivasi selama berabad-abad. Kembali ke makam kuno, Yu Ying telah menghancurkan 8 pembudidaya alam roh dengan kultivasi inti asal belaka. Hanya satu yang berhasil melarikan diri dengan pecahan jiwanya. Pembudidaya yang kuat masih kuat, bahkan dengan kekuatan mereka yang terbatas mereka akan menghancurkan rekan-rekan dari tingkat yang sama. Sebanyak itu, dia tahu. Feng Li mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya. Banyak yang ingin Anda turun tahta, tetapi bukan mereka yang mengirimi Anda pil itu. Jika Anda menyerah, mereka akan meminta seseorang merebut tubuh Anda dan mendapatkan kembali gelar gubernur. Lu Yun menghela nafas, aku mengerti. Provinsi Senja bukanlah wilayah yang kaya, tetapi seorang gubernur masih memegang kekuasaan besar. Lu Yun pada dasarnya adalah seorang anak yang memiliki segunung emas. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Tuan Utusan. Saya ingin mengadakan perjamuan di manor saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang dalam, ajak pemuda itu dengan ekspresi penuh harapan. Mata Feng Li berbinar dan dia melirik Yu Ying. Sebuah getaran menjalari tulang punggungnya setengah detik kemudian saat konsekuensi undangan itu menghantam rumah. Bocah ini sepenuhnya terlalu berbahaya. Jika saya menerima undangannya, besok akan ada desas-desus bahwa saya bersekutu dengannya. Feng Li hanya melakukan percakapan karena tertarik pada wanita yang sangat cantik itu. Dia tidak akan melirik Lu Yun untuk kedua kalinya, jika itu hanya gubernur. Namun, pada akhirnya, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk seorang wanita. Tidak, tidak, itu tidak perlu. Saya baru saja makan. Anda pasti lelah, Yang Mulia. Anda harus pensiun dini untuk hari itu. Permisi. Menyelinap untuk terakhir kalinya pada Yu Ying, dia melesat. Dia benar-benar kabur dengan cepat. Sayang sekali. Terlepas dari penampilannya, dia cerdas. Lu Yun sedikit kecewa. Haruskah kita berbaring di suatu tempat, tuanku? Gelong telah berada di sisi Lu Yun selama ini, dan pesan Feng Li membuat merinding di sekujur tubuhnya. Tidak ada jalan keluar bagi Lu Yun. Kenapa kita harus? Keraguan-raguan dan ketakutan dalam ekspresi Lu Yun memudar. Dia mengendus dengan dingin dan berkata, saya masih gubernur selama 6 bulan ke depan dan memiliki keunggulan mutlak. Gelong menelan ludah, terlalu takut untuk menanggapi. Wan Feng mengangguk dengan keras. Betul sekali. Tuan muda adalah gubernur. Kenapa dia harus takut? Kelihatannya kasar dan, kekanak-kanakan, untuk menentukan gubernur melalui sebuah turnamen, kata Lu Yun dengan sedikit cemberut. Bukan itu masalahnya, Tuan, Yu Ying menjelaskan. Ada 72 provinsi di Nefrite Major, yang berada di 4 arah mata angin Provinsi Senja di utara, Provinsi Crimson di selatan, Provinsi Azure di timur, dan Provinsi Argen di barat sangat unik. Para gubernur keempat provinsi ini harus menjadi pejuang terkuat di kawasan, atau berpotensi menjadi yang terkuat. Kebingungan menutupi ekspresi Lu Yun. Itu karena ada makam kuno yang lebih tinggi dari tingkat kaisar di masing-masing provinsi ini. Hanya ahli terkuat di provinsi ini yang bisa memegang erat makam itu, jelas Yu Ying. Keempat makam ini bukan makam biasa, dan masing-masing dari mereka tampaknya telah melahirkan semacam Raja Iblis. Sesekali,
Keempat makam kehilangan kendali dan gerombolan roh jahat bergegas keluar untuk membuat kekacauan. Keempat gubernur harus menggunakan segel mereka untuk mengerahkan kekuatan provinsi untuk memadamkan kekacauan. Token perintah juga merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh 4 gubernur. Selama masa Yu Ying, dia telah menghadapi 3 bencana seperti itu. Makam abadi kuno. Mata Lu Yun berbinar. Tuan, kultivasi Anda saat ini tidak cukup tinggi untuk melanggar batasan pada 4 makam. Anda harus setidaknya menjadi abadi sendiri. Yu Ying tersenyum kecut. Tuannya ini memiliki hasrat yang tidak biasa untuk merampok makam. Kesempatan seperti itu adalah bagaimana dia muncul. Baik-baik saja maka. Lu Yun mengangguk. Aku harus memasuki makam kuno di provinsi senja itu cepat atau lambat. Adapun gangguannya, iya. Dia akan lebih peduli dengan kerusuhan orang hidup. Sebagai Raja Yama yang bonafit, bagaimana mungkin dia takut akan masalah dari kematian? Gelong terkekeh. Tuanku bisa lebih dari sekadar gubernur. Anda bisa menjadi seperti kaisar abadi kuno yang memegang aturan absolut. Cukup, selalu Yun. Temukan alasan untuk kembali ke House G, dan beritahu aku segera setelah mereka bergerak. Sesuatu pasti telah terjadi pada Patriark untuk tidak menunjukkan wajahnya bahkan setelah putranya meninggal. Pada layanan Anda, Gelong berkata dengan penuh semangat. Tolong maafkan pelayan tua ini. Ketika Lu Yun kembali ke kediaman gubernur bersama Wan Feng dan Yu Ying, tempat itu terang benderang. Seorang lelaki tua gemuk dan kecil dengan perlengkapan pramugara mendekati mereka. Iya ya, Wan Feng. Kamu akhirnya kembali. Kupikir bocah Lu Yun telah menculikmu dan mulai khawatir. Orang tua itu melangkah maju dan meraih tangan Wan Feng, tindakan yang dengan cepat dihalangi oleh Lu Yun ketika dia melihat pelayan itu tidak tahu harus berbuat apa. Gubernur menggeram dengan cemberut, menurutmu apa yang kamu lakukan, Suelang? Oh, Yang Mulia, salam dari pelayan tua ini. Suelang terkejut melihat Lu Yun menghalanginya, tetapi dengan cepat pulih dan dengan riang menangkupkan tangannya. Di sebelah sini, Willow tua. Ini adalah gadis yang saya bicarakan. Akar spiritualnya adalah kelas Empyrean, dan dia membentuk inti emas sebelum dia berusia 16 tahun. 100.000 batu roh premium untuknya sangat murah, bukan? Pramugara bergeser ke samping untuk mengizinkan seorang lelaki tua berbaju hijau keluar dari pintu. Dia memberi Wan Feng beberapa pandangan ingin tahu, lalu melihat Yu Ying ke samping. Memang, akar spiritualnya adalah kelas Empyrean. Dia akan membuat bejana yang sangat bagus. Willow tua mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, dan aku akan membayar 50.000 lagi untuk wanita di sana. Mata Grand Steward Sue berbinar. Hebat, 150.000 batu premium untuk 2 wanita. Silakan menyingkir, Yang Mulia. 1. Ini berhubungan langsung dengan 4 binatang suci, baik dalam hal warna dan arah. Kura-kura hitam diasosiasikan dengan senja, dan saya akhirnya memilih senja karena karakter Cina yang digunakan untuk nama provinsi juga berarti dalam, bukan hitam lurus. Senja adalah titik pertemuan antara malam dan siang, waktu transisi, misteri, dan kemungkinan. Crimson dan Azure sudah cukup jelas, dan Argen sedikit kesulitan. Macan putih dikaitkan dengan elemen logam, dan menyebutnya sebagai provinsi logam tampak sedikit konyol. Kata Argen, menang karena artinya perak atau warna putih keperakan, yang lebih sesuai dengan binatang sucinya. Saya kaya, 150.000 batu roh premium untuk 2 potong permen mata. Siapa yang mengira bahwa saya sendiri akan menjadi orang kaya suatu hari nanti, dengan cara ini, bahkan jika saya kehilangan kepengurusan provinsi, saya siap untuk sisa hidup saya. Grand Steward Sue dengan gembira bergumam pada dirinya sendiri dan menggosokkan kedua tangannya. Untuk apa Anda berdiri, Yang Mulia? Anda harus minggir secepat mungkin. Sebagai pelayanmu, aku tidak bisa meletakkan tanganku di atasmu. Oh tidak, itu akan sangat kasar. Saya dilahirkan dalam keluarga terpelajar dengan banyak kultivator, jadi saya pasti tidak bisa melakukan tindakan tidak pantas seperti itu. Pramugara yang angkuh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak-sorai dalam kepuasan diri. Tapi itu tidak berarti tidak ada orang lain yang bisa. Yang Mulia, apakah Anda tahu siapa ini? Ini Willow tua dari pegunungan Skanda. Tidak baik jika dia menyakitimu. Bukankah kamu seharusnya keluar membeli batu fondasi? Lu Yun bertanya dengan dingin. Hehehe, aku akan keluar dari sini dalam 6 bulan lagi. Untuk apa saya membelinya? Tertawa pramugari. Fokus prioritas adalah mendapatkan batu roh untuk masa depan, tentu saja. Tentu saja, ini semua milik pribadi saya. Dengan segala hormat, Yang Mulia, itu tidak ada hubungannya denganmu. Willow tua,
yang dimaksud tidak memedulikan percakapan antara Lu Yun dan pelayannya. Matanya tertuju pada Yuying. Wan Feng itu memiliki akar roh surgawi, tetapi gadis lain ini memiliki yang abadi. Akar roh abadi akan menjamin alam abadi emas, minimal. Jika saya menggunakan dia sebagai wadah kultivasi dan mengambil akar itu untuk saya sendiri, bukankah saya juga akan menjadi salah satunya? Pria tua itu meneteskan air liur pada kemungkinan yang menggiurkan. Grand Steward Sue langsung merona saat mendengar ini. Bukan begitu cara bisnis dilakukan, Willow tua. Jika seperti itu, kamu tidak dapat memilikinya tanpa setidaknya 200.000 batu premium. Dia menambahkan dengan tergesa-gesa. Dengan Wan Feng, totalnya 300.000. Itu jumlah yang rapi, tetapi juga dalam kisaran keterjangkauan. Tentu, 300.000 itu. Willow tua memukul kepalanya sendiri karena kesalahannya. Cukup, Lu Yun menggeram dengan suara rendah. Siapa yang memberimu wewenang untuk menjual orang-orangku, Su Elang? Mendiang gubernur? Tentu saja, pramugari itu terkekeh. Tepat sebelum dia mengalami kesengsaraan, dia menginstruksikan bahwa saya akan memiliki keputusan terakhir dalam rumah tangga ini sebelum Anda berusia 16 tahun. Wan Feng dan wanita di sisimu adalah bagian dari rumah ini, bukan? Karena memang begitu, saya berhak menjualnya. Wan Feng sangat pucat, hatinya mengamuk karena ketakutan. Pramugara yang biasanya ramah adalah monster pada saat ini. Aku belum 16 tahun, kan? Lu Yun mengerutkan alisnya. Tampaknya ayahnya yang telah meninggal telah memilih orang yang salah untuk dipercayakan kepada putranya. Sekarang kamu tahu untuk tidak menilai buku dari sampulnya, Wan Feng. Iya, Wan Feng menggigit bibirnya dan mengangguk dengan tegas. Hehehe, aku bisa mengatakan hal yang sama untuk ayahmu. Dia mengambil Wan Feng dengan tepat sehingga dia bisa menjadi wadah kultivasi untukmu. Akar roh surgawinya dimaksudkan untuk melawan garis keturunanmu yang tidak aktif. Sayang sekali Anda tidak bisa membangunkan teman kecil Anda, ya. Itu tidak akan pernah berhasil untukmu. Su Elang membuang semua kepura-puraan dalam jawaban ini, membalas dengan senyum sombong. Wan Feng menundukkan kepalanya. Dia bahkan lebih putih sekarang, jika hal seperti itu mungkin. Sebuah tangan yang lebih besar menggenggam tangannya sendiri. Kehangatannya menyebabkan tubuhnya bergetar, lalu sedikit rileks. Baiklah, cukup mengobrol. Sepertinya Anda tidak dapat berbicara atas nama gubernur muda ini. Yah, itu tidak masalah. Saya akan membawa keduanya bersama saya sekarang. Pelayanku akan selesai dengan sisa batunya nanti. Willow tua semakin tidak sabar. Sejumlah tanaman merambat tiba-tiba memanjang dari tubuhnya dan bergolak ke arah Wan Feng dan Yuying. Roh pohon tua dari pegunungan Skanda membuat masalah di ibu kota provinsi senja. Betapa beraninya kamu. Ekspresi berbahaya yang mengerikan melintas di wajah Yuying. Dia naik ke udara, jubah putih melayang tertiup angin. 7 pedang menyebar darinya dan langsung memotong tanaman merambat menjadi berkeping-keping. Pada saat berikutnya, mereka mengikuti bimbingan jari-jarinya dan menembak ke arah Willow tua dalam 7 garis cahaya zamrud. Seorang pembudidaya inti asal. Giliran Willow tua menjadi pucat, tetapi ekspresinya berubah puas di saat berikutnya. Apakah begitu? Itu sangat indah. Jika saya mengambil keperawanan Anda, saya akan segera menjadi kultivator alam roh. Orang tua itu sama sekali bukan manusia, tetapi roh pohon alam inti tahap akhir yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Jepret, jepret. Tubuh Willow tua mulai berubah. Sosoknya yang kering dan kurus mengembang hanya dalam hitungan detik, kulitnya yang keriput berubah menjadi kulit kayu yang menebal. Dalam waktu singkat, dia menjadi trin dengan tinggi lebih dari 30 meter. Dan dia masih tumbuh dan terlihat lebih seperti pohon. Retak, retak, retak. Pedang Yuying memotong beberapa cabang perjanjian, tapi sebaliknya dia tidak terluka parah. Hahaha, Anda mungkin juga menyerah, gadis. Tak seorang pun di level yang sama mungkin bisa menembus pertahanan roh pohon. Suara Willow tua menjadi sehalus gonggongannya, dan dia tidak lagi terdengar seperti manusia. Tetap saja, dia adalah seorang kultivator ranah inti asal. Kakinya menusuk akar yang menghancurkan ubin batu halaman manor untuk menanam diri ke tanah yang kokoh. Sekarang, perjanjian itu lebih mirip dengan pohon willow raksasa. Mahkotanya cukup besar untuk menutupi langit lebih dari separuh kediaman, dan ada wajah manusia di atas kulit pohon. Jadi itu kamu monster tua. Saya tidak bisa melakukan apa-apa ketika Anda melarikan diri ke pegunungan Skanda 1200 tahun yang lalu, tetapi di sini Anda datang mengetuk hari ini. Dalam perjalanan kembali ke kota, Yuying secara kasar memperkirakan bahwa sudah 1200 tahun sejak dia disergap selama kesusahan surgawinya. 2 api hijau yang mengerikan berkobar di matanya.
Ledakan. Dia membanting tubuhnya ke pohon willow yang mengerikan, melakukan pukulan ganas dengan musuhnya. Siapa kamu? Willow tua berwarna lagi, kali ini sok. Keberuntungan busuk ini. Saya tidak berharap bocah itu membawa kembali wanita inti asal. Syukurlah aku mengundang Willow tua ke sini hari ini, atau aku akan mati jika tidak. Keringat dingin menetes di wajah Suelang. Saya sendiri hanya inti emas tahap akhir. Saya tidak mungkin ikut campur dalam pertempuran antara dua inti asal. Aku akan bersembunyi untuk saat ini dan mendapatkan pembayaran setelah Willow tua menjatuhkan wanita itu. Tapi sebelum itu, saya harus merebut Wan Feng untuk saya sendiri. Terlepas dari bakatnya, saya hanya mengajarinya satu seni pertempuran angin tingkat rendah, hehehe. Dia mungkin belum tahu cara bertarung. Grand Steward Sue berjalan menuju Lu Yun dan mangsanya, pikiran-pikiran ini ada di benaknya. Lagi pula, Anda akan mati dalam 6 bulan, Yang Mulia. Mengapa tidak mengasihani saya sebelum Anda mati? Saya telah melayani keluarga Anda selama 100 tahun, bukan? Dia berhenti di depan kedua pemuda itu. 300.000 batu premium lebih dari cukup bagiku untuk pensiun dengan nyaman. Ekspresi Wan Feng langsung berubah. Dia melangkah di antara Lu Yun dan Steward Sue, pedang rohnya berdering jelas dari sarungnya. Cek, kamu sudah dewasa. Anda cukup berani untuk menarik senjata Anda melawan saya sekarang, ya? Oh, apakah itu senjata roh? Mata Suelang bersinar dengan keserakahan. Hohoho, aku pasti akan menerima hadiah ini. Senjata itu setidaknya bernilai beberapa ratus batu premium. Kamu telah membuat kehancuranmu sendiri, Suelang. Lu Yun menepuk pundak Wan Feng dengan meyakinkan. Gilirannya untuk menempatkan dirinya di antara dia dan pelayan. Hidupmu tidak akan selamat bahkan jika Kaisar Surgawi sendiri datang sekarang. Di makam, Wan Feng telah melindunginya meskipun menderita ketakutan yang melemahkan. Bahkan setelah dia didorong melewati tepi jurang, dia memaksa dirinya untuk bangun dan tetap sadar sampai mereka benar-benar aman. Lu Yun tidak bisa berbuat apa-apa selain memperlakukannya sebagai miliknya, mengingat semua itu. Bagi pelayan besar untuk mencoba menjualnya, itu adalah hukuman mati di matanya. Kau masih menganggap jabatan gubernurmu penting, dasar anak nakal. Apakah Anda membayangkan seseorang akan menjawab perintah Anda? Kamu akan segera menjadi tunawisma yang tersesat. Suelang terkekeh. Aku sudah memutuskan untuk berangkat dari House Lu. Aku bukan lagi pelayanmu, jadi tidak ada masalah dengan pembangkangan. Mati. Ekspresinya ganas saat dia mengulurkan telapak tangan dan menjatuhkannya ke Lu Yun. Pindah. Lu Yun menyapu Wan Feng yang gelisah di belakangnya, lalu mendorong kedua tangannya ke depan. 9 bentuk drakonik muncul di sekelilingnya, bertinta dan kuat. Berdebar. Telapak tangan Suelang yang layu membuat kontak kuat dengan tubuh Lu Yun. 9 naga bayangan bergetar, membuat pelayan tua itu terbang seperti daun mati. Bagaimana ini bisa? Mata Suelang melebar tidak percaya. Lu Yun telah menggunakan seni tempur. Bocah dengan garis keturunan aktif yang menghalanginya berkultivasi telah mengerahkan keterampilan yang seharusnya tidak dapat diakses olehnya. Energi kuat yang dirasakan oleh pelayan besar itu lebih dari sekadar tandingannya sendiri. Menghadapi perlawanan mendadak seperti itu telah membuatnya terbang, sementara Lu Yun tetap kokoh di tempatnya. Bayangan menyatu di sekelilingnya seperti peti mati, melindungi tubuhnya di dalam. Bajingan kecil, Anda menjadi seorang kultivator tanpa ada yang mengetahuinya. Kamu juga telah mempelajari seni bertarung yang kuat. Suelang bangkit kembali dari tanah, acak-acakan dan dengki. Aku akan kembali lagi nanti, setelah Willow tua berurusan dengan wanita itu. Memutuskan ini, dia membuat lari gila untuk hidupnya. Cahaya kuning gelap dari pedang di bawah kakinya mengangkatnya tinggi-tinggi dan membawanya ke pinggiran kota. Kamu tidak akan kemana-mana. Raung Lu Yun. Tangannya membuat segel aneh, menyebabkan fenomena seperti sejumlah naga emas kecil berkerumun di antara jari-jarinya. Ledakan. Tiba-tiba ada gempa di seluruh tempat tinggal. 9 naga emas bangkit dari tanah kediaman gubernur dan terbang ke langit, menyelimuti seluruh ibu kota dalam pengaruh mereka. Formasi asal Enuim. Siapa yang mengaktifkannya? Para pembudidaya yang baru saja mengirim wabah Das Palangs ditakuti lagi oleh naga yang melonjak. Lu Yun. Itu pasti dia. Apa yang diinginkan pria gila itu, tepatnya. Anggota House G kedinginan sampai ke tulang. Formasi Enuim Provenance tidak hanya melindungi kediaman gubernur, jangkauannya mencakup semua dalam batas kota. Dengan kata lain, siapapun di dalam tembok secara teoritis terbuka untuk diserang. Akan sepele bagi Master Formasi untuk menghancurkan House G, jika dia menginginkannya. Aku meremehkan bocah itu. Dia lebih menentukan dari yang saya kira. Baru saja kembali ke rumah,
Feng Li menatap dengan sangat kagum pada 9 naga di langit. Kedua senjata utama provinsi senja telah muncul, kan? Itu akan cukup untuk menakuti individu-individu tertentu. Dia berbicara tentang formasi di kota, dan das Palankes di utara keduanya tampil malam ini. Formasi asal Enuim. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kamu orang menyebalkan kecil. Itu terbukti menjadi kata-kata terakhir Suelang. Dia menjerit mengerikan ketika salah satu naga mengubahnya menjadi kabut berdarah dengan putaran tubuhnya. Minggir, Yuying. Darah merembes keluar dari semua lubang Luyun. Memberi tenaga ke Enuim Provenance saja sudah terlalu melelahkan baginya. Tanpa Tome of Life and Death di tubuhnya, serta pembawa peti mati Enuim, dia akan tersedot kering pada saat aktivasinya. Mati, raung Luyun. Dia menekan kedua tangannya ke bawah dengan gerakan ganas. Bum bum bum. 9 bayangan drakonik menabrak pohon willow raksasa di tengah halaman. 1. Skanda adalah 5 faktor Buddhis yang membentuk dan menjelaskan pribadi dan kepribadian makhluk hidup. 1. Harap diingat bahwa level kultivasi awalnya akan kacau karena 1. Jalur kultivasi terputus dalam perang besar, dalam sinopsis, jadi bukan spoiler, dan 2. Karena suatu alasan yang nanti akan terungkap. Kultivator di dunia ini pada dasarnya adalah bayi yang belajar bersendawa, membalikkan badan, dan merangkak. 15. 9 naga emas muncul, cahaya berkilau dari sisik mengilap dan cakar bersisik. Mereka benar-benar cocok dengan citra naga mitos bumi. Masing-masing panjangnya lebih dari 5 km, tetapi tubuh mereka menyusut saat mereka terjun. Secara bersamaan menghantam pohon willow raksasa. Willow tua berteriak ketakutan, tetapi dia tidak dapat menghentikan naga-naga itu untuk segera mencabik-cabiknya. Sebuah gulungan lukisan samar muncul di samping Yuying, melindungi Luyun dan Wan Feng dari puing-puing. Apakah dia mati? Luyun ambruk ke tanah, benar-benar kehabisan tenaga. Bahkan mengangkat satu jari pun terasa seperti perintah yang terlalu tinggi. Roh pohon willow sudah mati, Tuan. Yuying menyimpan panorama kejelasan dan membantu Luyun berdiri. Masih butuh waktu lama sebelum dia bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Saya tidak tahu bahwa formasi sekuat ini. Tata letak Feng Shui tidak ada artinya jika dibandingkan, Luyun menghela nafas. Dengan sedih, apakah tata letak Feng Shui bumi berbeda dari formasi dunia ini? Di matanya, formasi asal Enuim pada dasarnya adalah tata letak pembawa peti mati Enuim, tetapi Feng Shui di bumi tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Seluruh kota sedikit bergidik ketika 9 naga menyentuh tanah. Jika manor itu bukan bagian dari formasi, itu akan menjadi tumpukan puing sekarang. Tunggu, itu tidak benar. Kesadaran tiba-tiba menyerangnya. Formasi dan Feng Shui adalah dua sisi mata uang yang sama. Formasi adalah sisi yang, dan Feng Shui adalah yin. Untuk memanfaatkan potensi penuh dari suatu formasi, diperlukan Qi. Langit dan bumi. Namun, tidak ada Qi seperti itu di bumi. Itu sebabnya tata letak di sana hanya bisa menunjukkan sisi Feng Shui, tapi bukan kekuatan formasi. Apapun yang berhubungan dengan Feng Shui telah menghilang dari dunia keabadian, sementara formasi sama sekali tidak mengandung kekuatan di bumi. Berkat menyerap pengalaman Yuying setelah mendapatkan dia sebagai utusan, Luyun yang sekarang banyak dibaca dengan cepat menyimpulkan aturan dunia di sini. Itu juga bagaimana dia mengaktifkan formasi asal Enuim. Dengan Coffin Bearer Enuim menjadi seni tempur pribadinya, dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikan formasi kota. Seperti dia bisa mengendalikan seni tempur. Sayang sekali Yuying adalah ahli pil. Pengalamannya sebagian besar berkaitan dengan pemurnian pil, dan dia hampir tidak tahu apa-apa tentang formasi. Luyun menghela nafas dalam hati. Sepertinya saya harus mempelajari formasi juga selama beberapa bulan ke depan, selain berkultivasi. Formasi dunia abadi benar-benar menarik baginya. Kamu harus berhenti khawatir, Wan Feng. Tidurlah dan tidurlah sampai tubuhmu merasa cukup. Luyun menepuk kepala Wan Feng. Ketika dia melihat betapa sedihnya dia. Tuanku, Wan Feng menggigit bibirnya, jika tuanku menginginkan akar spiritual pelayan ini, itu milikmu kapanpun kamu mau. Dia telah kembali ke alamat lamanya untuk Luyun. Gadis bodoh, mengapa aku menginginkan akar spiritualmu? Luyun tertawa dan menambahkan sambil tersenyum, saya menemukan pil Aurum Openia di makam dan sudah meminumnya. Saya seorang kultivator sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda kepada wanita ini di sini. Dia adalah peripil Yuying yang kamu bicarakan, tapi kamu harus merahasiakan identitasnya. Mata Wan Feng melebar dan dia menganga pada Yuying dengan tidak percaya.
Meskipun Yu Ying tampak familiar, begitu banyak hal telah terjadi sejak kebangkitan Wan Feng sehingga dia tidak punya waktu untuk berpikir. Peri cantik yang tidak manusiawi ini adalah Yu Ying. Tapi, bukankah dia sudah mati? Pelayan itu belum mengangkat rahangnya dari lantai. Dia tidak mati, hanya terluka parah. Dia telah pulih di makam kuno. Lu Yun tidak yakin bagaimana dia harus menjelaskannya, jadi dia berbohong dengan santai. Ah, aku mengerti. Senyum lebar tersungging di bibir Wan Feng, lalu dia melorot dan pingsan lagi. Yu Ying menangkapnya dan mendesah pelan. Tuan, ibu pemimpin. Jangan, Lu Yun buru-buru menyela. Wan Feng bukan ibu pemimpin. Dia baru berusia 14 atau 15 tahun itu. Membuatnya di bawah umur. Aku tidak terlalu mesum. Saya seorang pria dengan prinsip. Yu Ying tersipu. Kamu sendiri baru berusia sekitar 15 tahun, Tuan, gumamnya sambil membawa Wan Feng ke kamarnya. Sementara itu, Lu Yun naik ke menara penangkap bulan dan memiringkan kepalanya untuk menatap langit berbintang. Itu masih pemandangan yang familiar. Ada beberapa perbedaan dalam posisi dan tampilan bintang-bintang, tetapi sebaliknya itu hampir identik dengan langit malam bumi. Saya harus bisa menerapkan pengetahuan Feng Shui saya ke bintang-bintang juga. Sekarang saya seorang kultivator, energi Yin. Di Manor tidak berbahaya. Tetap saja, saya harus menyesuaikan Feng Shui tempat tinggal. Tidak sekarang. Saya akan melakukannya 6 bulan kemudian, setelah saya berhasil mempertahankan posisi gubernur. Lu Yun secara mental membuat sketsa masa depannya. Saat itu larut malam dan gubernur senja duduk bersila di atas menara, ki hitam perlahan beredar di tubuhnya. Ini akan menjadi pertama kalinya dia berkultivasi dengan sengaja. Metode hidup dan mati. Meskipun dia baru dalam kultivasi, dia bisa memanfaatkan semua pengalaman Yu Ying dalam kemajuan dari penerapan Qi ke. Semangat yang berubah. Pasokan Qi yang tak ada habisnya dari langit dan bumi berkumpul dari segala arah, memasuki tubuhnya. Melalui bagian atas kepalanya dan perlahan-lahan mengembara melalui meridiannya. Meskipun Tome of Life and Death telah membangunkan garis keturunan saya yang tidak aktif, saya masih membutuhkan pil aurum Openia untuk mempercepat kultivasi saya. Aku tidak bisa meminta Yu Ying memberiku pil itu. Feng Li berkata seseorang akan mengirimkannya kepadaku dalam beberapa hari, dan mereka akan segera datang. Lu Yun berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang kultivator, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kerja kerasnya malam ini benar-benar gagal meningkatkan kultivasinya. Jelas, dia masih membutuhkan pil aurum openia untuk mengubah konstitusinya. Oh, dia membeku. Apa ini? Dia menutup matanya dan menemukan sesuatu yang baru dalam pikirannya. Metode hidup dan mati, alam yin dan yang. Hubungkan yin dan yang untuk berjalan di dua alam. Suara mendesing. Embusan angin dingin bertiup melewati Lu Yun, menandai hilangnya tubuhnya. Apakah ini dunia bawah? Dia mendongak dan mengamati sekelilingnya. Itu adalah dunia compang camping dari tanah yang hancur dan langit pucat, bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Di sebelahnya berdiri sebuah prasasti, di mana 4 kata ditulis dengan darah gerbang abis. Jadi, benar-benar ada yang namanya dunia bawah. Lu Yun berhenti di samping prasasti. Jika itu hancur, apa yang membuat saya, salah satu Raja Yama, Hakim, atau kepala sapi dan wajah kuda, penjaga dunia bawah? Dia secara mental menelusuri legenda yang dia tahu. Dilihat dari apa yang bisa dia lakukan saat ini, dia tampaknya memiliki kekuatan lebih dari Raja Yama. Dewa telah melampaui 3 alam dan 5 elemen, jadi Raja Yama tidak memiliki kekuasaan atas hidup mereka. Namun, jika Lu Yun bisa mencapai puncak kultivasi dan memanfaatkan potensi penuh dari Tome of Life and Death, bahkan Kaisar Abadi Mitos akan hidup dan mati sesuai keinginannya. Aku mendahului diriku sendiri. Apa gunanya metode dan 2 alam? Lu Yun menggaruk kepalanya. Dengan satu pemikiran, dia kembali ke puncak menara penangkap bulan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dalam gerbang itu kecuali aku dan Yu Ying. Dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Semuanya tenang selama beberapa hari berikutnya. Pemanggilan Lu Yun atas 2 senjata terhebat di Provinsi Senja telah mengirimkan pesan yang jelas. Bahkan Gong Sun Yu dan Feng Liancheng, 2 pelayan besar yang tersisa di kediaman gubernur, menyelinap pergi secara rahasia dan tidak berani kembali. Dengan kematian Grand Steward Suelang, Lu Yun, Wan Feng, dan Yu Ying adalah satu-satunya jiwa yang hidup di Manor. Lu Yun menyambut kedamaian dan ketenangan. Dia menghabiskan hari-harinya belajar, dan malamnya berkultivasi.
Sayangnya, kultivasinya mengalami stagnasi pada tahap awal penerapan Qi. Namun, itu bukan fokusnya saat ini. Dia benar-benar tenggelam dalam buku tentang dasar-dasar formasi. Formasi dan Feng Shui benar-benar dua sisi dari mata uang yang sama. Dia telah mengatur beberapa formasi menurut buku. Itu kebanyakan dari mereka akrab dengannya sebagai tata letak Feng Shui. Bahkan jika dia tidak mengenali suatu formasi, dia masih bisa menyimpulkan sifat-sifatnya dengan pengetahuan yang dia miliki. Saat dia mempelajari dasar-dasar formasi, dia menemukan pemahamannya tentang Feng Shui juga meningkat. Siang, hari ketujuh sejak tiba di dunia abadi. Lu Yun sedang membaca di kursi malas di halaman belakang ketika Wan Feng bergegas menghampirinya dengan panik. Sekelompok preman baru saja menerobos masuk, Pak. Mereka menuntut kehadiranmu. Wajah pelayan itu pucat, tampak ketakutan. Mereka akhirnya datang. Lu Yun duduk dan menyimpan bukunya. Waktu yang baik. Saya khawatir kultivasi saya berkembang terlalu lambat. Karena mereka ada di sini, saya akan segera dapat berkultivasi secara terbuka. Tetap di sini, Wan Feng. Yu Ying, ikut aku. Dimengerti? Suaranya yang dingin terdengar sebelum wanita yang bersangkutan muncul di samping Lu Yun. Kultivasinya berangsur-angsur pulih. Dia sekarang telah mencapai puncak inti asal, satu langkah menjauh dari alam roh. Lu Yun telah mengerahkan Das Palankes dan mengaktifkan formasi Enuim Provenance beberapa hari yang lalu, mengintimidasi mereka yang berkomplot melawannya dan menyebabkan mereka untuk sementara mundur. Namun, sekarang, sekelompok pria baru dengan ceroboh menerobos masuk ke rumahnya. Mereka jelas tidak mengikuti kejadian terkini, dan Feng Li juga tidak memberi tahu Lu Yun siapa pengirim pilnya. Dilihat dari ekspresi Wan Feng, mereka pasti memiliki sikap yang sangat kasar. Bajingan Feng Li itu tidak berguna. Banyak yang menunggu bentrokan antara preman dan Lu Yun, berharap mendapat manfaat dari akibatnya. Di dalam aula utama Manor, seorang pemuda yang tampak angkuh menduduki kursi utama, dengan 4 pengikut yang melayani di sisinya. Kamu Lu Yun. Pemuda itu memberi Lu Yun sekali lagi dan melemparkan sebuah kotak ke arahnya. Keluarga utama membayar mahal untuk mendapatkan pil Aurum Openia untukmu. Anda harus bersyukur. Anda adalah guk-guk kami mulai sekarang. Anda menggigit siapapun yang kami suruh Anda serang, mengerti? Adapun nama saya, Anda tidak pantas tahu siapa saya, cibirnya. Beraninya kamu. Ekspresi Yu Ying menjadi gelap karena penghinaan itu. Kehadiran yang luar biasa muncul dari keberadaannya. Menargetkan pemuda itu. Kamu mengadili kematian. 4 pengikut melangkah maju. Cahaya cian meledak dari tubuh mereka dan menghancurkan kekuatan. Yu Ying. Abadi. Wajah Yu Ying menegang dan 2 api zamrud muncul di matanya. Berhenti. Perintah Lu Yun. Pelayannya menundukkan kepalanya, api di matanya menghilang. Cek. Tidak buruk. Tampaknya cabang ini telah menumbuhkan beberapa loyalis selama ratusan tahun ini di Provinsi Senja. Pria itu memberi isyarat dan keempat pengikutnya mundur serempak, mundur ke posisi di belakang pria muda itu. Keluarga utama. Lu Yun bertanya dengan cemberut. Apakah kamu anggota House Lu? Tidak, klan Lu. Pria itu mengangguk. Saya pikir Anda hanyalah guk-guk gembala, tetapi tampaknya Anda memiliki satu bek yang tersisa setelah penurunan keluarga Anda. Cek. Wanita yang cantik sekali. Dia menatap Yu Ying dengan penghargaan. Dia telah melihat banyak peri, tetapi seseorang yang cantik dan murni seperti Yu Ying adalah pemandangan yang langka. Aku akan mengambil dia dan gadis tadi. Tidak ada keberatan, Pria itu menatap Lu Yun dengan geli. Lu 13. Ambil wanita itu. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu berhenti. Mengapa kamu tertawa? Wan Feng mengatakan formasi itu mampu membunuh makhluk abadi, jadi aku hanya perlu mencobanya. Lu Yun menyeringai seperti serigala. Kaulah yang datang memprovokasiku. Jangan salahkan aku karena menjadikanmu kelinci percobaan. Pemuda itu bukanlah makhluk abadi, tetapi keempat pengikutnya adalah makhluk abadi. Bersenandung. Cahaya keemasan meledak dari keberadaan Lu Yun. 9 gambar naga samar berputar di antara tangannya saat lolongan naga yang menghancurkan bumi menyapu kota. Apa? Ekspresi pemuda itu hancur dan dia panik. Dia tidak menyangka bahwa Lu Yun akan mengaktifkan formasi pertahanan besar Das City dengan cepat. Berhenti. Berhenti sekaligus. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Secepat guntur, formasi itu melesat ke kesiapan. Kekuatannya yang menakutkan langsung menahan energi pemuda itu dan melumpuhkannya sementara naga emas mengirim keempat pengikutnya terbang. Lindungi Tuan Muda, teriak keempat makhluk abadi. Mereka ingin kembali ke Tuan mereka,
tetapi formasinya memiliki kekuatan penuh. 9 naga terus menabrakkan tubuh mereka, melemparkan mereka semakin jauh ke langit. Orang gila itu. Dia mengaktifkan formasi lagi. Feng Li menatap dengan bodoh pada naga-naga yang mencabik-cabik 4 makhluk abadi. Formasi asal Enuim terlalu menakutkan, dan para pengikutnya tidak berdaya melawannya. Para pemimpin faksi senja utama memperhatikan perkembangan yang tidak masuk akal dan bereaksi sesuai dengan itu. Tidak ada yang bergerak melawan Lu Yun dalam 6 bulan ke depan, tidak, 30 hari ke depan. Tidak di ibu kota. Setidaknya, bunuh dia begitu dia berangkat ke Das River. Bagaimana aku bisa tahu siapa kamu jika kamu tidak memberitahuku? 7 hari sudah cukup lama bagi Lu Yun untuk memahami dasar-dasar formasi, dan sebagai hasilnya penguasaannya atas formasi asal Enuim telah meningkat. Kekuatan formasi menabrak pemuda itu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Gedebuk, menginjak ke tanah, pemuda itu menerima tumit Lu Yun di wajahnya. Aku tidak tertarik sekarang. Anda pikir Anda begitu tinggi dan perkasa, bukan? Anda ingin pembantu saya, bukan? Perlakukan aku seperti guk-guk, ya. Kamu pikir kamu siapa? Bibir Lu Yun berubah menjadi seringai. Beritahu tuanmu bahwa jika mereka ingin aku bekerja denganmu dan menjadi juru bicaramu, mereka sebaiknya memanfaatkan waktuku. Apa itu pil aurum? Openia yang menyebalkan. Gedebuk. Lu Yun menendang tamu itu keluar dari manor. Kesombongan pemuda itu dan sifat superioritasnya yang alami adalah bukti bahwa dia sangat dihormati di klan Lu. Dengan kata lain, dia seperti celana sutra kaya di bumi. Dia tidak akan pernah melaporkan bahwa dia telah dipermalukan oleh Lu Yun itu. Terlalu memalukan. Sebaliknya, dia akan membalas dendam sendiri. Demikian juga, tidak bijaksana bagi Lu Yun untuk membunuh pemuda itu. Dia tidak ingin klan Lu mengirim seseorang yang lebih kuat untuk mengejarnya, atau mengambil risiko dibantai oleh beberapa orang tua aneh. Dia menatap 4 abadi dengan api di tatapannya. Mati. Dia meraung. Citra pembawa peti mati Enuim muncul di sekujur tubuhnya dan formasinya mengamuk. 9 naga. Digandakan dengan kecepatan luar biasa menjadi ratusan tidak, ribuan naga yang merobek 4 abadi menjadi berkeping. Keping di udara, bersenandung. Dengungan samar terdengar di sekitar Lu Yun saat angin sepoi-sepoi angin dunia lain menyapu. Gerbang abis terbuka untuk menerima 4 jiwa abadi. Jadi sepertinya setiap kali aku membunuh seseorang, jiwa mereka melewati gerbang untuk menjadi prajurit dunia bawah. Gumam Lu Yun saat formasi itu memudar. Selama beberapa hari terakhir, selain mempelajari formasi dan berkultivasi, Lu Yun akhirnya menemukan apa gerbang abis. Itu, jiwa siapapun yang dia bunuh memasuki gerbang dan menjadi pasukan pribadinya. Gelong adalah pembunuhan pertama Lu Yun. Pada saat itu, gerbang belum terbuka, jadi namanya tertulis di buku kehidupan dan kematian sebagai gantinya. Buku itu kemudian membangkitkannya kembali, tetapi buku itu tidak bisa mengendalikan orang tua. Itu, karena buku itu terbengkalai di tubuh Lu Yun. Baru setelah Wan Feng membunuh Gelong yang baru dibangkitkan, lelaki tua itu sepenuhnya berada di bawah kendali buku dan menjadi pelayan Lu Yun. Grand Steward Sue dan Old Willow tidak seberuntung itu. The Tome of Life and Death hanya mencatat orang pertama yang dibunuh Lu Yun. Dengan Gates of the Abyss sekarang diaktifkan, buku itu memengaruhi jiwa siapapun yang dia bunuh untuk menjadi infernumnya, seorang prajurit dunia bawah. Sayangnya, mereka tidak akan ada lagi jika mereka menyimpang terlalu jauh dari Lu Yun di luar gerbang. Saat ia tumbuh lebih kuat, pasukannya secara alami akan mendapatkan lebih banyak kebebasan bergerak. Mengerikan, hanya mengerikan. Lu Yuanhou, kebanggaan generasinya, dipukuli sampai 1 inci dalam hidupnya dan dibuang. Seperti guk-guk mati, Feng Li mendecakkan lidahnya saat bawahannya memberi tahu dia. Dia pasti tidak akan membiarkan ini meluncur. Yang lain juga tidak akan membiarkan Lu Yun hidup. Hanya ada 1 bulan tersisa sampai sakramen Sungai Senja. Lu Yun akan mati segera setelah dia meninggalkan kota dan kehilangan perlindungan dari formasi besar. Haruskah klan Feng bergerak juga? Alisnya yang elegan menyatu. Siapa sih yang menyembunyikan harta karun itu di provinsi Senja? Ini adalah antah berantah. Tangannya di belakang punggungnya, Feng Li mondar-mandir. Jika bukan karena harta karun yang dikejar oleh banyak makhluk abadi, mereka tidak peduli siapa gubernur provinsi itu. Tuan utusan, Lu Yuanhou dari Lu Klan meminta audiensi. Suara dingin terdengar dari luar pintu. Feng Li bergidik. Usir dia. Suaranya naik hampir 1 oktav. Baru beberapa hari, Feng Li,
Tapi kau sudah berkomplot melawanku. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Lu Yuanhou tiba-tiba muncul di sisi Feng Li. Memar bernoda menutupi wajahnya yang bengkak, tapi matanya setajam pisau dan menembakkan belati ke arah Feng Li. Jangan mendekat. Feng Li tergagap ketakutan. Aku utusan khusus Yang Mulia. Saya mewakili Yang Mulia. Jika Anda berani menyentuh saya, Yang Mulia akan meminta pertanggungjawaban Anda. Yang Mulia, putra mahkota yang mengirimmu, bukan? Lu Yuanhou mengintai ke arah Feng Li. Zhao Changkong selalu bisa mengirim yang lain jika aku membunuhmu. Itu adalah nama putra mahkota Nefrite. Aku akan membantumu mengeluarkan Lu Yun. Feng Li berseru sebelum Lu Yuanhou bisa memenuhi ancaman kematiannya. Sakramen. Sungai Senja akan diadakan bulan depan. Sebagai gubernur, Lu Yun harus hadir. Itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Sakramen Sungai Senja. Lu Yun memandang Gelong dengan sangat bingung. Dia menoleh ke Yu Ying, tapi dia sama tersesatnya dengan dia. Apakah kamu tahu tentang ritual ini, Wan Feng? Dia bertanya kepada pelayannya, yang dengan mudah menggelengkan kepalanya. Ritualnya dimulai 1000 tahun yang lalu, tuanku, jelas Gelong. Setiap abad, semua penguasa kota di provinsi itu bertemu di tepi Sungai Senja untuk berkorban kepada dewanya. Kesempatan berikutnya adalah dalam waktu 1 bulan. Saat itulah Anda harus melakukan perjalanan ke prefektur Duskwater, di mana sungai itu berada. Lu Yun sedikit mengernyitkan alisnya, lalu perlahan-lahan santai saat dia mengerti apa yang sedang direncanakan musuhnya. Jadi itu sebabnya mereka sangat pendiam akhir-akhir ini. Mereka menungguku di sana. Formasi Enwim Provenance di ibu kota provinsi Senja memastikan kemenangannya atas setiap penyusup abadi. Tanpa perlindungannya, dia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Tidak ada ritus seperti itu 1200 tahun yang lalu. Yu Ying mengerutkan kening. Air Sungai Senja berasal dari makam kuno tertentu di provinsi Senja, mengalir dari sana ke Laut Utara. Saya belum pernah mendengar tentang Dewa Sungai. Terkait dalam bentuk apapun. Dia melirik Gelong. Ini ritus. Tentunya, itu melibatkan pengorbanan. Apa persembahannya? Pengorbanan manusia yang hidup, desah lelaki tua itu dengan kepala yang bisa dilepas. 1000 tahun yang lalu, ada bencana di dalam makam kuno. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke dunia, melakukan perjalanan melalui Sungai Senja sampai ke Laut Utara. Mereka memusnahkan benteng tepi laut Das Palankes, bersama dengan semua prajurit yang ditempatkan di dalamnya. Monster laut dari Laut Utara dan roh pendendam dari makam bersatu, menyebabkan kekacauan besar di Provinsi Senja. Apakah pengadilan Kekaisaran Nefrite Major mengabaikan ini begitu saja? Lu Yun merengut. Gelong menggelengkan kepalanya. Rupanya, 36 dewa emas yang dikirim oleh Yang Mulia dimakan oleh pelarian. Yang bahkan lebih jahat, hanya kedatangan Dewa Sungai Senja yang menyelamatkan provinsi dari kehancuran lebih lanjut. Yu Ying terdiam, begitu pula Lu Yun. Ada beberapa keanehan tentang versi acara ini. Abadi emas dari pengadilan surgawi. Dimakan, meninggalkan beberapa dewa sungai asal dipertanyakan untuk menuai semua ketenaran. Setelah memanggil kekuatan luar biasa untuk menutup makam kuno dan mengalahkan monster Laut Utara, Dewa Sungai Senja mati. Karena kelelahan, sebelum binasa, ia meninggalkan metode memperkuat segel dengan pengorbanan hidup. Karena itulah sakramen Sungai Senja tetap menjadi tradisi hingga saat ini, lanjut Gelong. Dewa sungai ini sepertinya bukan tipe yang baik. Bibir Lu Yun melengkung. Makam kuno benar-benar disegel, kalau begitu. Yu Ying bertanya dengan tegas. Tidak, hanya hubungannya dengan Sungai Senja. Itu masih secara berkala menimbulkan beberapa kekacauan hingga hari ini. Gelong menggelengkan kepalanya. Tidak heran Das Palankes hari ini sangat lemah. Itu dihancurkan 1000 tahun yang lalu oleh hantu dan monster laut, gumam Yu Ying pada dirinya sendiri. Lu Yun mengambil kesempatan ini untuk mengubah topik pembicaraan. Kamu tidak di sini hanya untuk memberitahuku tentang ini, kan? Gelong berdeham sebelum melanjutkan. Tuanku, jiwa orang lain telah mengambil alih tubuh Patriark G. Belum ada orang lain yang memperhatikan, tetapi pelayanmu yang rendah hati langsung mengidentifikasi kelainan itu. Mencuri tubuhnya, Lu Yun bertukar pandang dengan Yu Ying. Tidak heran dia tidak muncul pada malam putranya meninggal. Tuanku, aku juga di sini untuk membunuhmu atas perintahnya. Dia memberiku pil racun dan berkata bahwa aku perlu membunuhmu. Untuk menerima penawarnya, Gelong tersenyum miring.
Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia tidak mungkin mendapatkan penawarnya. Adapun apapun yang dimiliki House G setelah kematian pramugara, Lu Yun tidak tahu. Kamu, takut mati. Lu Yun dengan santai memukul wajah pria tua itu, membuat kepalanya terlempar ke lantai. Gulung-gulungan-gulungan. Jika kamu bisa hidup tanpa kepala, apa yang harus kamu khawatirkan dari pil racun kecil? Gubernur muda itu membuat wajah. Gelong mengangkat kepalanya, lalu meletakkannya kembali di pundaknya. Dia berdiri di samping, sedikit takut untuk berbicara. Tuannya telah mengangkat poin yang bagus. Tetap saja, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Baiklah, Anda bisa tinggal, tambah gubernur muda itu. Namun, jika kamu berani memikirkan Wan Feng sekali lagi, aku akan benar-benar mengakhirimu. Tidak, tentu saja tidak, tuanku. Bibir Gelong bergetar dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan terlalu keras. Gulung-gulungan-gulungan. Wan Feng sudah cukup terbiasa dengan kejenakaan lelaki tua itu, sekarang mereka tidak lagi mengejutkannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan upacara itu? Yu Ying menggigit bibirnya. Tidak apa-apa, kita hanya harus menghadapinya saat itu datang. Lu Yun menyeringai dengan percaya diri. Lebih buruk. Menjadi yang terburuk, aku hanya akan membawa detasemen Das Palankes bersamaku. Dia sedang bermain dengan Aurum Openia yang dikirim oleh klan Lu kepadanya. Saat memeriksanya untuk mencari masalah, Yu Ying menemukan seni kontrol yang ditempatkan di atasnya. Dia akan menjadi boneka bagi siapapun yang telah menyebarkan seni itu. Adapun di mana dia bisa mendapatkan versi bersih, utusannya memiliki pil dari segala jenis bahkan yang abadi. Semua miliknya disimpan di dalam panorama kejelasan, yang merupakan artefak abadi dengan kekuatan luar biasa. Itu telah mengawetkan pil dan bahan dengan kesegaran sempurna selama lebih dari 1000 tahun. Oh, ada satu hal yang harus saya sebutkan. Bisakah Anda memanggil saya Tuan, atau Tuan Muda, seperti Wan Feng? Tolong, jangan panggil aku Tuan, lagi. Lu Yun telah menikmati sebutan itu dalam jangka pendek, tetapi itu mulai menarik baginya. Ya Pak, sebuah cahaya aneh bersinar di mata Yu Ying. Namun, Aurum Openia klan Lu setidaknya memberi Lu Yun alasan yang bagus. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan kultivasinya dari mata publik. Bermacam-macam pil luar biasa yang diberikan Yu Ying kepadanya mendorong tingkat kultivasinya maju dengan kecepatan luar biasa. Dalam 15 hari, ia beralih dari tahap awal penerapan Qi ke puncaknya. Ranah kondensasi Qi sudah dalam genggamannya. Fakta bahwa dia harus bergantung pada pil untuk tumbuh lebih kuat tidak menghambatnya, karena Tome of Life and Death di dalam dirinya dengan sempurna mengubah energi obat menjadi Qi-nya sendiri. Aurum Openia Yu Ying membangun kembali konstitusi Lu Yun, memperluas meridian dan jalurnya. Benteng kuat pil itu memungkinkan tubuhnya, yang telah lama dirusak oleh Qi negatif, untuk memulai pemulihan alami. Kemampuan pria tertentu dalam dirinya akhirnya dipulihkan sekali lagi. Setelah saya meminum pil ini, saya akan dapat memadatkan Qi saya. Ketika saya mencapai kondensasi Qi, saya akan mendapatkan seni lain dari buku dan slot utusan lainnya. Setiap utusan yang direkrut Lu Yun memberinya seluruh pengalaman dan pengetahuan mereka. Yu Ying adalah paragon Master Pil. Yang berarti bahwa dia juga, setidaknya dalam teori, dia sama sekali tidak tertarik untuk memurnikan pil. Untuk utusan berikutnya, dia menginginkan seorang sarjana formasi. Jika dia bisa mendapatkan akumulasi pengetahuan dari Master Formasi terkemuka, dia akan dapat memverifikasi lebih lanjut hubungan antara Feng Shui dan formasi dunia abadi. Pil emas samar berubah menjadi arus energi yang mengalir ke tubuh Lu Yun. Ledakan. Pria muda itu gemetar saat kultivasinya menembus ke alam kecil berikutnya. Alam kondensasi Qi. Metode hidup dan mati, tentara kacang. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, sangat bingung dengan apa yang baru saja dia terima. Melempar kacang ke tanah yang berubah menjadi tentara. Kembali ke bumi, satu-satunya cara hal seperti itu mungkin adalah karena sulap dari penyihir panggung. Jadi itu benar-benar ada di sini, iya. Secara khusus, metode ini memanggil roh dewa menjadi kacang kedelai, mengubahnya menjadi prajurit berbaju emas yang tangguh. Prajurit ini sekuat pemanggil mereka, dan bertahan selama sekitar 4 jam. Hingga 36 dari mereka akan dipanggil sekaligus. Gumam Lu Yun, bukankah ini berarti bahwa jika saya menjadi kaisar legenda abadi, saya akan mampu menciptakan 36 kaisar abadi legendaris. Ini bahkan lebih baik daripada berjalan di alam yin dan yang.
Apa? Lu Yun pergi. Lu Yuanhou berdiri ketika laporan itu masuk. Di bawah ancaman formasi Enwim Provenance, para pembudidaya di kota telah berhenti menyebabkan masalah bagi gubernur. Mereka bahkan tidak berani mengawasinya. Siapa yang tahu jika Lu Yun akan sembarangan mengaktifkan formasi tanpa peringatan lagi dan membantai mereka semua. Baru beberapa hari setelah Lu Yun meninggalkan kota senja, aristokrasi bahkan menyadari bahwa kediaman gubernur benar-benar kosong. Dia mencari kematian dengan meninggalkan kota. Setelah dia, Lu Yuanhou segera memerintahkan. Namun, 4 makhluk abadi yang melayaninya telah mati di tangan Lu Yun, meninggalkan Lu Yuanhou hanya dengan bawahan Feng Li yang harus diperintah. Tentang ini, Feng Li tidak berani mengeluh. Di Nefrite Major, dia adalah keturunan bangsawan yang tidak memiliki keahlian dalam hal apapun selain bermain wanita. Jika dia tidak menempel di paha putra mahkota, dia bahkan tidak akan mendapatkan posisi utusan ke Provinsi Senja. Sementara itu, Lu Yuanhou sangat dihormati dan merupakan perwakilan jenius dari klannya. Meskipun dia belum abadi, dia adalah tokoh berpengaruh di Nefrite Major. Dengan kata lain, bahkan jika jenius muda itu membunuh Feng Li, putra mahkota hanya akan mengirim utusan lain tanpa mengeluh. Itu tidak perlu, saudara Lu. Feng Li buru-buru keberatan. Lu Yun masih menjadi gubernur senja, yang membuatnya menjadi anggota Istana Nefrite. Mengejarnya secara terbuka akan menarik kritik, dan Yang Mulia tidak akan menerimanya dengan baik. Jika dia mengetahuinya, Lu Yuanhou mengerutkan kening, jelas tidak menyadari apa yang telah dilakukan para tetua keluarga terhadap Pil Aurum. Openia, kalau begitu, apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Kami akan menunggunya di Prefektur Dusquater. Dia harus menghadiri sakramen Sungai Senja. Jika tidak, saya akan dapat menghukumnya sendiri dan mencabut gelarnya. Feng Li dipenuhi dengan keyakinan dalam rencananya. Sesuatu yang mengerikan terletak di kedalaman makam kuno di Provinsi Senja. Pengadilan Nefrite telah mengirim beberapa abadi yang kuat untuk menyelidiki pada beberapa kesempatan, tetapi mereka dilahap oleh teror besar segera setelah mereka menginjakan kaki ke provinsi. Sejak itu, Provinsi Senja telah terlarang bagi keabadian tingkat tinggi. Setiap makhluk abadi di atas tingkat keabadian emas mati begitu saja saat masuk. Jadi, sakramen Sungai Senja telah menjadi tradisi selama 1000 tahun berikutnya, didukung oleh Istana Nefrite. Diadakan setiap 100 tahun, itu adalah tugas gubernur untuk hadir tanpa gagal. Tidak ada seorang pun di posisi Lu Yun yang berani mengambil risiko atas konsekuensi ketidakhadirannya. Prefektur ini terletak di utara Provinsi Senja, dekat Laut Utara. Ritual itu akan diadakan di tepi Sungai Senja, seperti namanya, Prefektur Senja. Lu Yun check-in ke penginapan bersama Wan Feng dan Gelong. Yu Ying telah memasuki gerbang abis daripada mengikutinya berkeliling. Sekarang dia adalah seorang utusan samsara, lingkungan di dalam gerbang sangat kondusif untuk kultivasinya. Dia akan pulih lebih cepat dengan berkultivasi di sana. Tuan rumah saya ingin mengundang Anda sebagai tamu, Tuan Muda. Seorang pria datang mengetuk tidak lama setelah Lu Yun. Tenang, perutnya bergejolak. Apakah mereka sudah menemukanku? Lu Yun telah menyamar sebelum berangkat dari kotanya. Bahkan Wan Feng tidak dapat mengenalinya ketika dia berdiri di depannya, namun seseorang dari pemerintah setempat telah tiba tidak lama setelah dia memasuki prefektur. Siapa tuanmu? Dia bertanya dengan cemberut. Penguasa kota Dusquater City, jawab utusan itu, menatap Lu Yun dengan senyum kecil. Ah, begitukah? Lu Yun mengangguk dan menoleh ke Wan Feng dan Gelong, kalian berdua, tetap di sini dan tunggu aku. Dipahami. Wan Feng ingin mengikuti, tetapi dia mengangguk setuju ketika dia melihat ekspresi di wajah tuannya. Adapun Long, pelayan itu tidak khawatir sama sekali. Di dalam Gates of the Abyss tinggal 4 pesuruh tingkat keabadian yang bisa dipanggil oleh Lu Yun dengan satu pikiran. Tidak mungkin ada orang di kota ini yang bisa mengancamnya. Dia tidak menonjolkan diri dalam perjalanan ini, tetapi dia juga sengaja meninggalkan jejak remah roti untuk menjebak orang-orang yang bersekongkol melawannya dalam bayang-bayang. Sayangnya, orang-orang itu ketakutan setengah mati. Mereka semua ingin dia mati, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko mengawasinya terlalu dekat. Oleh karena itu, perjalanannya dari kota senja ke jantung prefektur sangat damai. Tuan kota Dusquater ini pasti seseorang yang penting. Rumah bangsawan kota apa? Ini lebih mirip kediaman putra mahkota sendiri. Pasti ada sesuatu yang lebih dari penguasa lokal ini. Lu Yun mengamati Feng Shui istana tuan kota pada saat
kedatangannya dan mendecakkan lidahnya sebagai penghargaan, tetapi tetap waspada meskipun dipuji. Feng Shui yang makmur dari kediaman Tuan Kota Dusquater berada bermil-mil di depan istana gubernur kota senja. Tuan Kota. Ini jelas jauh lebih berpengaruh daripada gubernur senja. Pelayan manor memberi Lu Yun tur singkat di sekitar pintu masuk depan, lalu membawanya melalui pintu belakang yang mengarah langsung ke taman belakang. Lu Yun ternganga sesaat ketika dia masuk. Ini adalah pengaturan 7 bintang. Dia melihat ke atas secara refleks. Jika saat itu malam, tata letak taman Feng Shui akan cocok dengan tata letak biduk di atas kepala. Ini pasti formasi yang mengesankan, tapi sayangnya, saya hanya seorang amatir dan tidak bisa mengatakan apa yang istimewa darinya. Namun demikian, dia mengenali tata letak Feng Shui. Kelemahan layout juga merupakan kelemahan formasi. Ini adalah area terlarang di Manor, Yang Mulia. Tolong jangan lari sendiri. Jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Pelayan itu tiba-tiba tersenyum dan menghilang ke udara. Berdengung. Sesuatu bergema di sekitar Lu Yun. Dunia berubah total, dan kepingan salju seukuran telapak tangan mengalir dari langit. Itu bukan salju, tetapi manifestasi fisik dari pemotongan ki pedang. Tuan Kota ingin aku mati. Wajah Lu Yun mendung. Tidak, pria itu mengarak saya di jalan-jalan dan pintu depan. Dia ingin semua orang melihatku memasuki manor. Jika saya mati di sini, penguasa kota akan menjadi orang pertama yang jatuh. Namun, dia membawa saya ke sini tanpa kesulitan dan jelas tahu tempat itu dengan baik. Dia pasti bagian dari staf di sini. Lu Yun dengan mudah menghindari kepingan salju dan pindah ke titik buta formasi. Dia mungkin seorang pemula dalam seni formasi, tapi dia adalah seorang Grandmaster Feng Shui. Reputasinya sebagai komandan perampok makam terkuat bukanlah pujian kosong. Salju semakin tebal, tetapi dia melintasi lapangan bersalju tanpa terpengaruh, seolah-olah dia sedang berjalan santai di halaman belakang rumahnya sendiri. Formasi di depannya rumit, tetapi tidak lengkap. Lu Yun bisa melihat beberapa titik lemah. Bahkan selemah dia, tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk menghancurkan formasi. Tata letak makam di bumi 100 kali lebih rumit. Ding, ding, hujan salju pedangki menipis saat Lu Yun berjalan, dan musik sitar yang merdu terdengar dari kejauhan. Tanpa sadar, dia mengikuti nada dari Seven Stars. Sebuah danau kecil mulai terlihat, di tengahnya berdiri sebuah paviliun kecil. Di dalamnya, seorang gadis berpakaian seperti seorang pria membelai sitar. Kira-kira berusia 17 tahun, dia sangat cantik. Kulitnya sepucat salju, dan lebih cerah dari porselen terbaik. Kunci sutra yang diikat dan ditutup memberikan kesan yang sangat tampan padanya, kesan yang semakin diperkuat oleh jubah ciannya. Lebih penting lagi, Lu Yun merasakan kehadiran yang familiar dari gadis itu. Dia adalah seorang yang abadi. Tampaknya merasakan kedatangan Lu Yun, gadis itu menghentikan talinya. Tolong maafkan saya, Yang Mulia. Pejabat junior ini tidak diberitahu tentang kedatangan Anda. Gadis cross-dressing membungkuk sedikit. Lu Yun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di tepi danau, diam-diam mengamati situasi untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan lembut, Anda adalah penguasa kota Dusquater, saya kira. Memang, bawahan ini siap melayani Anda, Yang Mulia. Terlepas dari kata-katanya yang rendah hati, tidak ada rasa hormat yang terlihat di miennya. Kau ingin membunuhku? Lu Yun bertanya tanpa sedikit pun perubahan ekspresinya. Karena dia mengetahui identitasnya, dia kemungkinan terlibat dalam acara hari ini. Namun, gadis itu menggelengkan kepalanya dengan sedikit cemberut. Aku tidak akan membutuhkan cara yang berbelit-belit. Seperti itu jika aku benar-benar ingin kau mati, desahnya. Aku mungkin penguasa kota, tapi aku bukan penguasa kota. Oh, Lu Yun menjadi termenung. Prefektur Dusquater dikelola oleh seorang prefek. Dia adalah master sejati di sini, baik di kota maupun di prefektur. Kesedihan melintas di wajahnya. Hari ini mungkin adalah perbuatannya. Prefek? Ya, Lu Yun mengangguk ringan. Yurisdiksi penguasa kota terbatas pada kota itu sendiri, sedangkan prefek adalah seorang pejabat yang dikirim oleh istana kekaisaran untuk memerintah seluruh prefektur. Pemegang posisi juga harus abadi. Kedua kondisi yang digabungkan secara alami memberikan otoritas yang lebih besar yang terakhir. Kota Senja juga dulu diperintah oleh penguasa kota, tetapi salah satu dari mereka dipromosikan menjadi gubernur provinsi di beberapa titik, menyatukan dua gelar selanjutnya. Kebanyakan penguasa kota hanyalah boneka, dan kekuasaan sebenarnya ada di tangan pejabat pengadilan. Contoh kasus, gadis di depannya.
Dan memang, satu jarinya sudah cukup untuk membunuhnya, jika dia mau. Mengapa harus melalui semua kerumitan lagu dan tarian? Sebelumnya, bagaimana Anda mengetahui kedatangan saya? Tuan Gubernur, Anda membawa stempel provinsi. Itu dapat memanipulasi energi langit dan bumi di seluruh provinsi dan memerintahkan semua formasi di setiap kota di dalam perbatasannya. Setiap penguasa kota atau pejabat setempat akan segera merasakan kehadiran Anda saat Anda menginjakkan kaki di dalam kota, jelas gadis itu. Adapun hari ini, memang niatku untuk memanggilmu, tapi Li Yukai, itu selangkah lebih maju dariku. Saya tidak mengantisipasi plotnya ini. Li Yukai. Lu Yun berkedip. Apa nama yang lucu? Karakter secara harfiah berarti Li memiliki bakat. Dia adalah prefek yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, gadis itu memanggil jembatan pelangi yang berakhir di kaki Lu Yun. Dalam keheranan yang hening, dia menginjakkan kaki di atasnya dan dengan cepat tiba di samping gadis yang mengenakan pakaian pria. Inilah yang dapat dilakukan oleh makhluk abadi sejati. Dia berada di level yang sama sekali berbeda dari 4 Infernumku. Aroma segar dan elegan terpancar darinya, memberikan penyegaran dan mengurangi kekhawatiran setelahnya. Dia duduk di seberangnya dan mengamatinya dengan cermat, lalu bertanya, mengapa kamu mencariku? Namaku Moyi, dia menawarkan setelah beberapa saat terdiam. Itu nama yang bagus. Dengan batuk yang malu, Lu Yun mengeluarkan beberapa kata acak setelah keheningan yang canggung. Yang mulia, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Moyi berpikir sejenak. Aku akan melindungimu selama sakramen. Dan membantumu bertahan dalam pencobaan. Sebagai gantinya, Anda akan membantu saya menangani Li Yukai. Itu bukan masalah besar. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Bahkan tanpa bantuanmu, tidak ada yang bisa membunuhku selama ritual. Mo Yi terdiam. Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran, Li Yukai juga menjawabku aku tidak mendapat banyak keuntungan. Dengan bentrok dengannya, tambah Lu Yun. Tapi dia ingin kau mati. Mo Yi menggigit bibirnya. Begitu juga yang lainnya, Lu Yun terkekeh. Apa satu lagi? Mo Yi diam-diam mempertimbangkan pilihannya. Untuk saat ini, dia hanyalah boneka tanpa otoritas nyata untuk dibicarakan. Karena kamu adalah penguasa kota, kamu harus tahu apakah ada makam kuno di dekatnya. Lu Yun tiba-tiba mengubah topik. Makam, Mo Yi berkedip. Perang besar 100.000 tahun yang lalu mengotori dunia dengan banyak kuburan, dan memang ada satu di dalam wilayah kota. Mata Lu Yun berbinar karena kegembiraan. Saat semuanya berdiri, semua yang dia miliki sejauh ini berasal dari makam abadi. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah utusan samsara yang sangat mahir dalam formasi. Membuat utusan dari orang yang hidup hampir tidak mungkin, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya dengan makam. Di mana letaknya? Dia bertanya dengan cemas. Dia dengan hati-hati mengamati medan dalam perjalanannya ke kota, tetapi tidak melihat makam selain yang ada di Gunung Charmin Senja. Yang itu terlalu berbahaya. Sebaiknya kau tidak pergi. Mo Yi ragu-ragu sejenak. Namun, saya tahu tempat lain yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Tempat lain. Lu Yun menatap kosong padanya. Formasi Bright Star Snowren di taman belakangku adalah formasi kelas abadi yang berasal dari formasi biduk peradaban kuno. Bahkan seorang abadi akan sulit sekali untuk muncul tanpa cedera, namun Anda keluar dengan selamat dan sehat meskipun ranah kultivasi Anda hanya berada pada kondensasi Qi. Ini bukti bahwa Anda adalah master formasi. Tempat yang saya sebutkan dijaga oleh lapisan formasi. Harta karun di dalamnya adalah milikmu untuk diambil selama kamu bisa menghancurkannya. Mo Yi dengan sungguh-sungguh melanjutkan. Apakah kamu berbicara tentang Myriad Formation Summit? Lu Yun bertanya dengan kerutan samar. Di dalam prefektur Dusquater ada gunung menakutkan yang disebut Myriad Formation Summit. Itu dijaga oleh banyak formasi. Dari kakinya sampai ke puncaknya. Itu adalah tanah terlarang terbesar di prefektur itu. Berkat pengalaman dan ingatan Yu Ying, dia secara alami menyadari reputasinya. Gunung itu tabu jauh sebelum gangguan makam agung senja. Bahkan Dewa Emas tidak akan berdaya untuk menghindarinya. Siapa Anda untuk memberikan hartanya kepada saya? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Aku akan menemanimu ke sana. Setelah relik itu ada di tanganmu, kamu akan membantuku berurusan dengan Li Yukai, tegas Mo Yi. Sangat serius. Apakah kamu tahu peninggalan macam apa itu? Lu Yun tergoda. Yu Ying juga pernah menjelajahi gunung di masa lalu, tetapi meskipun menembus 36 formasi dengan bantuan Panorama of Clarity, dia terpaksa mundur,
hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, Mo Yi sepertinya tahu apa yang ada di dalamnya. Apa yang tersisa dari catatan dari 100.000 tahun yang lalu berbicara tentang artefak abadi yang lahir dari langit dan bumi bernama Orb Formasi. Ini berisi pengetahuan tak terbatas tentang cara pembentukan. Apa yang dideskripsikan oleh catatan sangat cocok dengan Myriad Formation Summit dengan hampir sempurna, jawab Mo Ying. Jika tebakanku benar, gunung itu terbentuk setelah orb formasi, berdiam di sana. Menggabungkan keterampilan Anda sebagai master formasi dan harta saya sendiri membuat mendapatkan artefak ini menjadi kemungkinan. Lu Yu menatap matanya dengan serius. Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan tentang mencoba membuat kesepakatan dengan iblis? Mo Yi mulai. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah darah. Sumpah seperti itu mengorbankan jiwa dan raga seseorang. Melanggarnya melemahkan esensi seseorang, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Kalau begitu, ayo lakukan. Lu Yun mengangguk. Dia sangat tertarik dengan apa yang disebut orb formasi ini. Formasi dan Feng Shui adalah dua sisi mata uang yang sama, tetapi yang pertama berisi banyak tata letak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tuan Kota, Prefek meminta kehadiranmu. Teriak suara serak dari jauh segera setelah Lu Yun dan Mo Yi menyelesaikan janjinya. Mo Yi sedikit mengernyit, sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Apakah kamu terus diawasi bahkan di dalam rumahmu sendiri? Lu Yun segera berempati dengan keadaannya. Ya, dia mengangguk dengan lembut. Ini adalah wilayah Nefrite Major, yang berarti aku harus mematuhi peraturan istana Kekaisaran. Lu Yun tidak sepenuhnya memahami kata-katanya. Apakah dia punya pilihan untuk memulai? Aturan-aturan itu adalah alasan dia masih hidup sampai hari ini. Yang mulia, tolong. Pemilik suara serak berteriak sekali lagi setelah lama terdiam. Jelas, dia berhati-hati saat melangkah ke dalam taman belakang. Formasi di taman mungkin sepele bagi Lu Yun, tapi siapapun akan langsung hancur. Berkeping-keping. Pelayan yang membawa Lu Yun ke dalam jelas merupakan mata-mata yang ditanam oleh Li Yukai. Li Yukai pasti tidak baik. Dia mungkin mengira kamu sudah mati di dalam rumahku sekarang. Mo Yi tetap tenang dari awal hingga akhir. Saya juga ingin bertemu dengan prefek ini yang memiliki keberanian untuk bersekongkol melawan saya. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya saat dia menyadari aku masih hidup. Lu Yun menyeringai dingin. Ayo pergi bersama. 20.